mastiin teman-teman semangat atau enggak nih. Jangan deg-degan ya. Sepertinya saya akan pilih Anjani nih. Halo Anjani, apakah di depan layar? Halo? Halo Anjani. Oke, sepertinya kita beralih dulu ya teman-teman. Pindah ke Nabila nih. Halo Nabila. Halo. Oke, sepertinya Nabila belum ada di depan layar nih. Saya pilih yang sudah on cam saja sepertinya. Halo Jiska. Halo Kak. Nah, oke. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jiska asal Dari mana nih? Cirebon. Oh, Cirebon. Masih semangat? Oke, lanjut nih. Aku mau ke siapa ya kira-kira? Anita deh. Anita di depan layar. Kabarnya Anita baik. Alhamdulillah. Anita asal mana nih? Aku dari Jakarta, Kak. Oh, Jakarta. Oke, masih semangat juga kan ya? Masih dong, Kak. Oke, mantap. Terima kasih banyak, Anita. Oke, semoga teman-teman juga tetap semangat pagi ya, sampai nanti acara berakhir. Kalau nggak semangat nih, saya tunjuk lagi nih nanti. Oke. Sebelumnya perkenalkan, saya Laura Astri, mahasiswi Prodi Manajemen Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada. Saya di sini tidak sendirian loh, teman-teman. Ada partner saya nih, Kak Novita. Saya sapa terlebih dahulu. Halo, Kak Novita. Halo, Laura dan teman-teman. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Novita Indriani. Saya mahasiswi Prodi Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Universitas Gadjah Mada. Baik, terima kasih banyak perkenalannya Kak Novita. Nah, kami berdua akan menjadi Master of Ceremony atau MC yang akan menemani teman-teman pada webinar kali ini. Selanjutnya, teman-teman dapat membaca tata tertib webinar yang akan dikirimkan oleh panitia melalui chat box. Diharapkan teman-teman dapat mematuhi tata tertib selama webinar berlangsung. Dan sebagai informasi, webinar kali ini, webinar Asitya, Strategi Saham bagi Pemula di Masa Pandemi, merupakan persembahan kolaborasi antara Divisi Kawirus, Keluarga Mahasiswa Manajemen dan Kebijakan Publik, yaitu GAMAPI, dan Ekraf, Keluarga Mahasiswa Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, yaitu Kapstra Visipol UGM. Acara ini diselenggarakan dengan tujuan menambah pengetahuan mengenai investasi saham dan strategi saham bagi pemula di masa pandemi, serta menambah insight baru tentang investasi saham. Baik, sebelum mulai, saya akan membacakan susunan acara terlebih dahulu nih teman-teman. Yang pertama akan ada sambutan Ketua GAMAPI dan Ketua Kapstra. Kemudian kedua, pemaparan materi oleh narasumber. Dan ketiga, sesi tanya jawab. Nah, di sesi tanya jawab ini teman-teman segera persiapkan pertanyaan terbaik kalian karena 4 penanya terpilih akan mendapatkan hadiah spesial dari kami. Dan jangan lupa juga ikuti challenge kami dengan capture selama kalian mengikuti webinar dan share materi apa saja sih yang sudah kalian dapat di story Instagram kalian. Jangan lupa juga tag 3 teman kamu, serta tag Instagram GAMAPI yaitu @gamapik, Sekolah Finansial @sekolah.finansial, Kapstra @kapstraugm, dan Ngerti Saham juga nih @ngerti saham. Akun teman-teman jangan di private ya, keep juga story kalian selama 24 jam agar kami bisa melihat nih mana story yang paling kece. Tentunya pemenang games ini juga akan mendapatkan hadiah spesial. Kemudian sesi akan dilanjutkan dengan games melalui platform Quizizz, dan tentunya sekali lagi kami juga akan memberikan hadiah spesial untuk 3 pemenang kuis. Nggak tanggung-tanggung kan, banyak sekali hadiahnya. Jadi teman-teman wajib untuk berpartisipasi. Nah, kemudian nih acara akan diakhiri dengan sesi foto bersama.
Oke, mungkin langsung saja ke acara pertama. Kita simak sambutan dari Ketua Gamapi dan Ketua Kapsra. Kita mulai dari Saudara Ferry selaku Ketua Gamapi, kemudian dilanjutkan sambutan oleh Saudara Wisnu selaku Ketua Kapsra. Kepada Saudara Ferry, kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat pagi. Pagi-pagi gini ya, Nu ya. Iya. Kalau Jogja ini lagi mendung, teman-teman, tapi mendungnya tanpa udan ya, kayak lagunya Dari Geng gitu ya. Oke, pagi-pagi gini tentunya seharusnya teman-teman enaknya masih tidur di kamar, masih malas-malasan dan sebagainya. Sebuah hal yang sangat luar biasa. Kemudian ketika teman-teman bersedia hadir di acara kolaborasi antara Kawirus Gamapi dengan Ekraf Kapstra dalam tajuk acara strategi saham bagi Recording in progress. Kita mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman panitia, juga sekaligus teman-teman Kapstra yang sudah mau berkolaborasi dengan Gamapi untuk kita bisa menciptakan sebuah kolaborasi program yang sangat luar biasa ini. Dan juga terima kasih juga untuk para pembicara dan juga dari BSF UGM yang sudah bersedia juga untuk hadir di acara pada siang hari ini. Semoga acara bermanfaat dan ini dapat menambah insight tentunya bagi teman-teman yang ingin memulai bagaimana kemudian bermain saham investasi untuk masa depan finansial anak muda saat ini. Wisnu, silakan. Oh ya, terima kasih Bang Ferry ini di sini. Terima kasih. Mungkin selamat datang kepada para partisipan para peserta webinar nih di sini. Terima kasih, harusnya benar kata Ferry, kita tidur-tidur mungkin, tapi teman-teman sangat semangat di sini untuk bersama-sama nanti berproses dan belajar bersama bagaimana cara investasi. Nah, saham ini salah satu instrumen investasi yang nantinya mungkin akan dipaparkan lebih lanjut kepada teman-teman semua untuk nanti dipaparkan dari Mbak Friska ngerti saham. Nah, nanti mungkin teman-teman bisa menambah, benar banget menambah insight dan mungkin skill up teman-teman nih. Oh, ini ya untuk mungkin mencapai kemerdekaan, kolaborasi dari teman-teman Gamapi dan semua. Mungkin itu dulu. Oke, ya jelas karena itu karena tingginya nilai inflasi ya, kemudian pekerja semakin sulit. Nah, bisa gitu kan, kita bisa mampu merdeka secara finansial. Itu aja saya Kapstra. Terima kasih banyak, semoga acara berjalan lancar dan semoga dapat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Ya, terima kasih. Saudara Ferry dan juga Saudara Wisnu. Kita nih pada hari ini. Beliau merupakan Wakil Ketua ESM Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, yaitu Kak Bram Raditya Kusyairi. Nah, teman-teman, ESM sendiri merupakan organisasi yang bergerak mengenai edukasi pasar saham yang ditujukan kepada masyarakat umum dan khususnya masyarakat UGM. Baik, mungkin akan saya sapa langsung nih Kak Bram. Halo Kak Bram, apakah sudah bergabung? Halo, selamat pagi. Pagi, bagaimana kabarnya Kak? Baik? Wah, baik sekali dong. Alhamdulillah kalau begitu. Saat ini sedang sibuk apa nih, Kak? Wah, kesibukannya hanya kuliah aja sih. Kuliah aja sih, tapi tugasnya banyak banget ya, Kak. Oke. Habis. Betul. Itu sudah biasa sih menjadi makanan sehari-hari ya bagi mahasiswa. Baik, mungkin tanpa berlama-lama lagi nih, Kak, kami persilahkan langsung kepada Kak Bram. Baik, terima kasih kepada MC atas waktu yang diberikan pada saya untuk melanjutkan rangkaian kegiatan webinar Asitya. Oke, sebelumnya perkenalkan lagi, saya Bram Raditya Kusyairi, mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Pada pagi ini, saya akan memoderatori dan memandu jalannya diskusi bersama Kak Friska dari Ngerti Saham. Oke, saya menyapa teman-teman dulu. Selamat pagi teman-teman. Nah, sebelumnya saya mau ngetes lagi nih, teman-teman udah pada siap belum untuk mendengarkan pemaparan materi dari pembicara kita yang luar biasa ini? Kalau teman-teman sudah siap, boleh nih ketik siap di kolom chat. Mau ngetes nih kesiapan teman-teman. Oke, mantap. Udah pada siap nih ya kelihatannya. Oke.
Nah, sebelumnya saya ucapkan lagi terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang telah hadir pada webinar Asitya pada pagi hari ini. Webinar Asitya akan membahas tema strategi saham bagi pemula di masa pandemi. Seperti yang kita tahu, jumlah investor di Indonesia semakin bertumbuh. Pada akhir 2019 atau sebelum pandemi melanda, jumlah investor yang tergambar dalam Single Identification atau SID tercatat 2,48 juta investor. Sementara pada Mei 2021 kemarin telah tercatat 5,4 juta investor nih, yang berarti dalam jangka waktu 1,5 tahun telah bertumbuh lebih dari 100% investor di Indonesia. Ini kalau misalkan teman-teman beli saham nih, ditahan selama 1 tahun, profitnya 100%. Wah, teman-teman pasti udah jadi sultan kan, cuannya luber-luber kayak gini nih. Nah, ditambah lagi hype-hype saham tertentu yang beberapa bulan lalu bisa memberikan profit ratusan persen dalam waktu singkat. Sebut saja kayak saham kayak BRIS, Antam, saham-saham farmasi lainnya. Nah, saham-saham tersebut meningkatkan antusiasme masyarakat untuk berinvestasi di pasar saham. Namun, antusiasme yang tinggi tersebut kadang tidak dibarengi dengan keinginan belajar yang tinggi pula. Tidak jarang saya temui di sosial media, baik Twitter, Instagram, ataupun forum-forum saham di internet, ada aja orang yang ngeluh nih, habis beli saham, kok sahamnya turun. Padahal mereka udah beli saham pakai uang-uang panas, udah ngutang, udah menjual harta benda pribadi. Kan kalau gini kan bahaya ya. Yang inginnya investasi agar untung, tapi akhirnya malah buntung. Nah, hal-hal yang ini yang ingin kita hindari sebagai investor. Nah, pada pagi hari ini, kita semua akan membahas nih, bagaimana strategi yang tepat teman-teman investor saham pemula untuk terjun langsung ke pasar saham. Dan kenapa sih strategi itu penting? Dan juga kenapa teman-teman perlu untuk berinvestasi ilmu terlebih dahulu sebelum investasi langsung di pasar saham. Yang pertama nih, teman-teman bisa membangun mindset positif bahwa investasi saham ini bukan merupakan cara singkat untuk menjadi kaya. Nah, investasi saham ini bisa dilihat menggunakan time frame jangka panjang yang nantinya dapat memberikan kebebasan finansial bagi teman-teman di masa tua. Lalu, teman-teman juga lebih memahami risiko investasi pasar saham itu seperti apa. Karena yang kita tahu, investasi di pasar saham merupakan salah satu instrumen dengan risiko yang tinggi. Dan berikutnya, teman-teman menjadi mengetahui nih benefit dan juga peluang-peluang yang dapat teman-teman raih ketika teman-teman berinvestasi di pasar saham. Dan yang terakhir, teman-teman bisa mengerti jenis-jenis analisa yang dapat teman-teman gunakan untuk memilih suatu saham. Nah, strategi-strategi tadi akan dijawab nih satu persatu oleh pembicara kita yang sangat inspiratif, sangat aktif dalam mengedukasi masyarakat, terutama investor saham, baik pemula maupun yang sudah advance. Dan beliau juga aktif untuk memberikan update terkini, informasi terkini mengenai dunia keuangan, perekonomian, dan juga pasar modal melalui platform Instagramnya @ngertisaham. Nah, pasti teman-teman udah tahu kan sama Instagram Ngerti Saham ini, atau mungkin teman-teman udah pada nge-follow nih, dan udah baca highlight story 1-13-nya dari Ngerti Saham. Itu merupakan highlight story yang penting untuk dilihat oleh teman-teman sebagai basic untuk berinvestasi di pasar saham. Nah, Ngerti Saham ini merupakan influencer edukasi pasar modal terbesar di Indonesia dengan 1,2 juta followers, dan selama 3 tahun ini, Ngerti Saham telah berkomitmen untuk terus mengedukasi masyarakat mengenai jasa keuangan dan juga pasar modal di Indonesia. Baik, kita sambut langsung dari pembicara kita, Kak Friska Devi Hoirina. Oke, selamat pagi Kak Friska. Pagi, Bra. Baik, izinkan saya sedikit memperkenalkan pengalaman yang dimiliki oleh Kak Friska ya. Kak Friska merupakan masih lulusan dari Bachelor of Economics in Management Universitas Diponegoro tahun 2010 hingga 2014. Kak Friska merupakan capital market educator. Beliau aktif memberikan edukasi finansial melalui platform Instagram @ngertisaham. Lalu Kak Friska juga merupakan founder dari Investor Saham Pemula, dan beliau memiliki pengalaman menjadi Wakil Ketua General Assembly Women New York 2018. Wah, luar biasa sekali ya bagi Asitya untuk dapat sharing informasi dan mendengarkan pemaparan materi langsung dari Kak Friska nih. Nah, Kak Friska kalau hari weekend gini biasanya ngapain nih Kak aktivitasnya Kak? Anak-anaknya sama keluarga lah, ya selingan-selingan sambil ngisi webinar teman-teman kampus, adik-adik kampus juga biasanya kalau weekend. Oke, wah luar biasa ya. Terima kasih sekali untuk Kak Friska nih sudah bersedia hadir untuk bersama kami di acara webinar Asitya dengan tema strategi saham bagi pemula di masa pandemi.
Oke, sebelum ke pemaparan materi, saya ingin mengingatkan kepada seluruh peserta untuk mematikan mikrofon, menyalakan kamera, dan saya ingin mengingatkan jika teman-teman ingin mengajukan pertanyaan, dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat box dengan format nama, _institusi, _pertanyaan. Saya ulangi, bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, dapat mengajukannya melalui kolom chat box dengan format nama, _institusi, _pertanyaan. Oke, dan jangan lupa terdapat door prize untuk 4 penanya terbaik, yang nantinya akan dijawab langsung oleh Kak Friska dalam sesi Q&A. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, pemaparan materi selama 40 menit, saya serahkan langsung kepada Kak Friska Devi Khairina. Kepada Kak Friska, waktu dan layar saya persilahkan. Oke, terima kasih Bram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semangat pagi di hari Minggu ya. Walaupun hari libur kuliah ini teman-teman tapi masih meluangkan waktu untuk belajar finance, investment khususnya. Apresiasi banget ya. Karena hari gini kayaknya milenial kebanyakan ya masih YOLO ya mungkin mindsetnya. Pokoknya ngapain sih pusing-pusing mikirin hari nanti-nanti, apalagi investasi segala macam, biasanya kebanyakan kayak gitu, tapi nggak jarang juga ya, sekarang sudah mulai banyak milenial yang ingin belajar tentang edukasi investasi dan sejenisnya, dan semoga 40 menit ke depan, apa yang kakak sampaikan bisa sedikit memberikan insight atau gambaran ya, buat teman-teman terkait investasi saham, khususnya mungkin buat teman-teman pemula di sini, karena kakak yakin belum semuanya udah jadi investor saham, masih banyak pasti yang masih bertanya-tanya ya tentang saham ini, gimana potensinya segala macamnya, pasti masih banyak yang bertanya-tanya. Nah, kakak izin untuk share screen dulu ya, sebentar. Oke, udah muncul ya teman-teman. Nah, teman-teman, sebelum kita ngobrolin jauh soal saham, biasanya kakak di awal itu mau menyamakan frekuensi dulu nih, biar kita sefrekuensi ceritanya ya. Frekuensi dalam hal apa? Dalam hal mindset ya, biar pola pikirnya dirubah dulu dari awal, kita sama-sama punya mindset yang sama, jadi nanti selebihnya enak, teman-teman udah mulai ada step by step gambarannya seperti apa, sampai nanti teman-teman bisa jadi seorang independen investor saham di sini. Nah, kalau soal mindset, sebenarnya kita bermula dulu dari why-nya dulu ya teman-teman ya. Ini bisa nanti sampaikan juga ke circle-nya masing-masing ya, entah teman atau keluarga yang mereka masih belum mau melek investasi, bahkan mungkin pikirannya masih kolot mungkin ya, aduh ngapain sih investasi, buat jajan aja kayaknya pas-pasan segala macem. Nah, pikiran-pikiran kayak gitu yang pelan-pelan harus mulai kita bantu bukakan ya, bukan buka mata batin ya, ini buka mindset ya terkait investing. Sekarang kan malah pandemi ya, justru selama pandemi itu kakak amatin dunia investasi jauh lebih booming dibandingkan malah sebelum pandemi ya, entah itu saham, reksadana ataupun yang lainnya itu mulai hype banget di kalangan milenial. Ya anehnya itu malah justru jadi pas pandemi ya, di saat secara logika pandemi mengurangi banyak pendapatan segala macam, tapi malah justru belajar tentang investasi. Nah, pentingnya di sini ya, why-nya. Kalau kita tanya why, yang basic banget semua masyarakat tahu itu pasti inflasi ya. Inflasi itu pasti yang akan mempengaruhi nilai uang kita masing-masing di sini. Hanya kalau sekarang itu udah terjadi shifting mindset teman-teman. Dari yang dulu itu orang selalu jargonnya nabung pangkal kaya ya. Sekarang udah shifting ya, mindsetnya udah berubah. Dari nabung pangkal kaya menjadi investasi pangkal kaya. Dari saving society beralih ke investing society. Mau tidak mau zaman akan terus berubah. Dengan ekonomi yang super dinamis seperti sekarang, semua pelan-pelan akan berubah ke arah yang lebih maju pastinya, termasuk dalam hal investasi. Nah, yang kita obrolin itu selain inflasinya. Selain inflasi itu yang paling berkaitan erat itu potensi, teman-teman. Apa relevansinya antara investasi dan potensi? Ya, karena kita bicara investasi ya kita ngobrolin potensi ya. Apa relevansinya lagi dengan negara kita ya? Sangat-sangat berkaitan erat, teman-teman. Ibarat kata nih, kita kan saat ini masih jadi negara berkembang ya. Teman-teman pernah baca berita atau mungkin pernah dengar Bu Sri Mulyani celetuk ya, Indonesia Emas 2045. Nah, itu target Indonesia akan beralih dari negara berkembang ke negara maju ya. Sekarang kita mulai berpikir terus
apa hubungannya gitu dengan kita investasi segala macam? Ya jelas sangat berhubungan, karena investasi itu kita ngelihat ke masa depan, future-nya seperti apa, potensi di masa depan seperti apa. Jadi ketika kita dan teman-teman di sini nih intinya mulai start to investing misal dari tahun sekarang masih 2021, kebayang ya nanti potensi tumbuh buah dan ambil buahnya gitu, ibarat kita kalau nanam pohon ya, itu sebesar apa? Masih 24 tahun lagi misal menuju Indonesia Emas 2045. Kebayang, harusnya potensi besar inilah yang harus kita tangkap peluangnya dari sekarang. That's why banyak investor asing justru mereka lebih dominan suka atau mereka lebih demen gitu ya, bilangnya lebih demen investasi di salah satunya negara Indonesia yang notabene masih berkembang, karena mereka udah sadar dengan potensi besar ini ke depannya. Nah, apalagi kita nih yang WNI harusnya jauh lebih sadar dan mau menangkap peluang ini. Asal teman-teman konsisten, kakak prediksi ngasal sih ini secara logika aja ya. Asal teman-teman di sini konsisten investasi ya dari sekarang sampai nanti at least ya minimal sampai 2045 gitu ya, masih konsisten terus menyisihkan uang segala macamnya, harusnya di tahun tersebut teman-teman di sini udah mencapai fase sejahtera finansial semua. Amin ya, seharusnya asal konsisten. Nah, cuma kan nanti ke depannya yang akan jadi halangan dan tantangan teman-teman di sini itu terkait konsistensi ya. Apakah masih bisa, apakah masih punya motivasi untuk investing segala macam, itu yang akan menjadi pertanyaan berikutnya. Tapi kalau dari sekarang kita udah berimajinasi, kakak udah berimajinasi, semua orang-orang yang udah start investasinya dari sekarang harusnya sudah mencapai fase merdeka finansial semua nanti 20 tahun mendatang. Ya, asal konsisten dan terus menambah modal segala macamnya. Kita ngobrolin investasi in general ya. Ini belum kita ngobrolin khusus saham, tapi baru kita ngobrolin potensi biar teman-teman di sini sama-sama melek ya. Apalagi teman-teman di sini hidup di Jogja ya, di kampus UGM. Di sana sekarang juga kayaknya harga tanah segala macam properti udah hampir seperti di Jabodetabek ya. Ya nanti ke depan mau beli rumah di sana gimana. Nah itu semua harus dipikirkan ya dengan berinvestasi salah satunya. Nah frekuensi berikutnya harus kita samakan ya teman-teman. Ini mindset soal pola pikir pengelolaan keuangan. Kalau nggak salah kan Bu Sri Mulyani di kampus UGM, saya lupa fakultas apa itu yang speech-nya viral ya, yang dia menyampaikan bahwa perbedaan masyarakat yang hidup di negara maju sama berkembang itu ada di pola pikir pengelolaan keuangannya, asetnya. Intinya kalau orang negara maju ya mereka nggak akan ada yang biarin asetnya, active income yang mereka hasilkan itu tidur ya. Tapi kalau di negara berkembang kayak kita, kebanyakan orangnya terlalu comfort zone ya. Ya mereka kerja keras ya sama di kita juga kerja keras, tapi kebanyakan asetnya pada tidur. Nah ini yang perlu kita perbaikin. Mulai berpikir gimana caranya nanti ketika teman-teman di sini udah pada lulus ya, keluar dari Jogja misal, merantau kemanapun, udah menghasilkan active income, entah dari bisnisnya, sampai hanya di misal ya arahnya saya nganggur bisnis, kalau entrepreneurship, kalau suka mau nggak diputerin melalui untuk pekerjaan uang yang udah kita. Mohon maaf Kak Rizka, di sini putus-putus Kak. Putus. Halo Kak Priska. Baik teman-teman. Bentar sepertinya Kak Priska masih terkendala jaringan ya. Halo Bram, sorry tadi kayaknya wifi di tempat kakak keputus. Sebentar kakak share screen lagi ya. Siap Kak. Oke. Tadi sampai slide ini kan ya? Ya, benar Kak. Ya, oke. Sorry teman-teman, kakak lanjut dulu ya. Tadi kayaknya wifi-nya sempat keputus bentar banget. Nah, kita balik lagi nih ya. Terakhir kita samakan frekuensi mindset dalam hal pengelolaan keuangan. Tadi kakak sebenarnya sempat menyampaikan, intinya kalau perbedaan pola pikir pengelolaan keuangan antara negara maju dengan negara berkembang itu, mereka nggak ada yang ngebiarin uang yang udah mereka hasilin itu nganggur ya. Kalau bahasa anak sekarang itu,
Jangan biarin uang-uang kita tuh rebahan doang ya, di ATM, di dompet, kayak gitu jangan sampai ya. Mending kita pekerjakan mereka juga ya, biar bertumbuh nilainya. Entah mau dibisniskan, diputerin di bisnis buat yang suka entrepreneurship, atau kalau emang yang nggak suka berbisnis atau dagang, ya udah puterin melalui investasi. Ya, dengan berinvestasi sebenarnya kan tanpa harus kita kerja, uang itu ya udah bekerja dengan sendirinya. Misal kalau misal di saham, ibaratnya nih kasarannya, tanpa kakak harus kerja di Unilever, kakak masih bisa menikmati semua hasil kinerjanya Unilever. Kakak nggak perlu kerja di Telkom sekalipun, kakak masih bisa menikmati apa yang sudah dihasilkan si Telkom ini kinerjanya. Itu bahasa kasarnya kalau kita mau mempekerjakan uang misal di pasar modal khususnya saham. Nah, mindset ini yang mulai harus teman-teman bangun ya, rubah dari sekarang, konsumtifnya kurangin, ya mulai bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Jadi nantinya pelan-pelan teman-teman akan punya good habit ya. Ketika dari kuliah teman-teman sudah membiasakan sesuatu yang baik ya, ketika nanti pas udah lulus, udah kerja, itu impact-nya akan berasa berkali-kali lipat ya. Apalagi dalam hal pengelolaan keuangan ya, manajemen keuangan sendiri dan juga investasi. Nah, itu terkait why-nya. Jadi pada dasarnya ya investasi ini akan menjadi kendaraan teman-teman di sini ya untuk membantu mencapai tujuan finansialnya masing-masing. Kalau masih mahasiswa, jujur kakak dulu waktu masih baru mau mulai itu pun masih umur-umur mahasiswa ya, masih 18 tahun waktu itu belajar kayak gini, ikut seminar kayak gini tuh masih umur 18 tahun. Jadi belum kelihatan jelas banget apa sih tujuan finansial kita gitu, masih muda, masih mahasiswa, kayaknya masih ngawang-ngawang gitu kalau dulu. Tapi seiring berjalannya waktu, nambah umur, nambah usia, nambah beban pengeluaran segala macam, ternyata memang penting banget kita harus punya goals ya, set goals sedemikian rupa, bahkan mungkin sedetail mungkin ya, tujuan kita tuh apa aja itu, dalam pendek, tengah, jangka panjang itu apa aja. Kalau si mahasiswa ya, finansial kecil-kecil, receh lah ibarat, sekedar untuk bikin, oh saya tuh berarti hasilnya bisa buat beli baju yang diinginkan, buku, segala macam yang skalanya tuh receh. Tapi nanti pas udah lulus kuliah, udah berumah tangga, udah punya anak, ternyata tujuannya jauh besar ya. Nanti udah akan mikirin beli rumah pas masih awal-awal lulus, nanti mikirin lagi dana pendidikan, nanti mikirin lagi dana pensiun, itu nanti kalau teman-teman udah seiring bertambah usia ya. Tapi kalau masih mahasiswa itu ya biasanya yang skalanya kecil-kecil aja. Nah, selama punya tujuan inilah harusnya akan membuat teman-teman selalu termotivasi ya. Termotivasi untuk apa? Ya untuk menyisihkan uangnya diinvestasikan. Karena kalau kita nggak punya tujuan, orang nggak akan punya trigger, dia nggak akan punya kemauan motivasi ya untuk menyisihkan uangnya lah, at least diinvestasi. Nah, banget. Kalau dulu zaman kakak masih muda itu sukanya nulis kan. Tulis aja di kertas, tempel di tembok. Wah, target berapa tahun lagi saya pengen ini. Bahkan traveling pun, misal pengen keliling dunia gitu, misalnya nggak apa-apa, masukin aja itu jadi tujuan finansial juga. Palingnya teman-teman jadi ada semangat lah untuk menyisihkan sebagian uangnya gitu ya, untuk diinvestasikan biar bertumbuh secara nilai, daripada cuma diendepin di ATM atau rekening. Hari gini tuh kalau kakak bilang, kalau masih ada orang-orang ya yang masih tradisional kayak gitu, cuma ngediemin uang di rekening ATM, kecuali dana darurat ya, itu mereka sama aja kayak sedang memiskinkan diri mereka sendiri di masa depan ya. Ya tergerus inflasi terus gimana nggak jadi miskin, nilai uangnya berkurang lagi. Sama aja, perlahan-lahan ya, perlahan lama-lama mereka memiskinkan diri sendiri ya. Secara nilai uang itu pasti akan berdampak banget. Nah, karena ini namanya investasi, tadi di awal juga udah sempat di-mention Bram ya, ada banyak yang tergiur karena instannya segala macam. Kita kembalikan lagi ke harfiahnya sebuah investasi itu sendiri ya. Investasi itu butuh waktu, nggak ada yang langsung instan bikin auto kita jadi sultan kayak Mas Arief Muhammad gitu mungkin ya dalam 1-2 hari misal. Nggak ada kayak gitu. Jangan berharap dengan modal sekecil mungkin dan akan mendapatkan return atau cuan itu yang luar biasa dahsyatnya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
it's a bullshit ya, nggak akan ada di dunia nyata seperti itu ya, kecuali memang dia mungkin mau pakai babi ngepet kayak atau apa segala mungkin bisa, tapi kalau dalam dunia investasi yang secara logik ya itu nggak ada. Jadi jangan berpikir bahwa ya investasi ini bisa instan lah, nggak bakal lama segala macam, nggak bisa. Kakak pun dari 2010 sampai sekarang masih terus konsisten, masih terus berjuang untuk bisa mencapai fase merdeka finansial yang benar-benar merdeka gitu. Kalau sekarang mungkin kakak nyebutnya ya semi merdeka lah, belum merdeka 100%. Jadi semua butuh proses, butuh waktu. Nggak ada yang dalam waktu sebulan, 2 bulan, 1 tahun investasi misal di saham terus dia langsung jadi auto tajir, itu besar kemungkinannya sangat kecil ya. Nah, kalau ngobrolin jenis-jenis investasi secara general itu memang banyak. Ini biar kita tahu ya, biar kita bisa membedakan, membandingkan investasi yang old zaman dulu ya sama yang new ya. Kalau orang bilang kan old economy, new economy ya, old people, new people segala macam. Ya investasi pun secara instrumen juga ada ya. Kalau orang-orang dulu kan pahamnya ya tanah, properti, emas, deposito. Ini yang orang tua kita sendiri bahkan pahamnya investasi itu seperti itu ya. Invest di mana? Beli tanah di mana? Beli ruko di mana? Misal saya lagi nyari misal info tanah di Jogja gitu. Ya, itu saran dari orang tua gitu. Udah investasinya belilah tanah, beli ruko, apa-apa gitulah. Pokoknya mereka pahamnya itu. Padahal kita era milenial lebih ke aset keuangan ya. Dan instrumen kayak tanah, properti yang sifatnya itu nggak bisa menjangkau semua kalangan, ya kakak rasa untuk mahasiswa pun juga berat ya. Untuk beli tanah, properti ya di Jogja aja udah gila-gilaan harganya, kakak tanya-tanya. Nah, nggak semua orang bisa menjangkau ya. Kakak bilang ini instrumen yang nggak ramah di kantong untuk semua lapisan masyarakat. Hanya kalangan tertentu yang dia punya privilege, yang dia punya keuangan mumpuni ya, yang mereka mampu berinvestasi di instrumen-instrumen old seperti ini. Nah, berbeda dengan pasar modal, hampir negara bahkan itu pasti ada modalnya. Karena pasar modal satu leading indikator suatu negara yang menurut kakak pengalaman selama ini, pasar modal ini yang sifatnya itu satu untuk semua teman-teman. Satu untuk semua gimana? Untuk semua kalangan. Nggak mandang dia backgroundnya apa, nggak mandang dia berpendidikan apa, nggak segala macam. Intinya mau dia menengah ke atas, menengah ke bawah, mereka itu berhak dan bisa berinvestasi di pasar modal dengan budget yang pas-pasan juga bisa ya, ramah di kantong kalau kakak bilang. Sekalipun dia pelajar ya, dia bisa, apalagi mahasiswa, apalagi nanti udah lulus, udah kerja, mereka semua bisa. Budgetnya semua terjangkau. Semahal-mahalnya investasi di pasar modal, ya itu paling saham, obligasi atau suku lah, 1-2 juta untuk beli saham, untuk beli obligasi ataupun suku yang versi syariah. Tapi kalau untuk saham ya sekarang 100.000 pun udah bisa buka rekening saham. Reksadana sekarang start from 10.000 doang, kita udah bisa beli unit reksadana. Jadi ada alasan apa lagi buat masyarakat nggak mulai untuk berinvestasi? Udah dikasih alternatif terbagus dari ada, silahkan masyarakat budget pasan atau income-nya itu belum mampu untuk beli sekelas tanah, properti segala macam, ya udah stop investnya dari pasar modal. Toh sama-sama investasi, cuma ini eranya era digital ya. Kita nggak perlu survei, kalau tanah, properti kita harus survei, nggak perlu survei, semua udah lewat online sekarang udah. Jadi ya inilah pasar itu untuk semua. Banyak loh ya mereka invest di reksadana, saham ya, ojol ya di daerah Jabodetabek itu udah mulai bermunculan ya, driver ojol tuh mereka udah punya reksadana, udah punya rekening saham. Nah, itu biasanya pasar modal demokratis banget ya untuk semua lapisan masyarakat di Indonesia. Nah, ini wajib kakak sampaikan juga ya untuk kalau kita ngobrol investasi nggak boleh lepas dari check and legalnya. Nah, kalau dari sisi legal ya pasar modal udah dipayungin banyak undang-undang, peraturan OJK-nya juga udah ada ya, di bawah OJK, di bawah bursa, bahkan sudah ada fatwa MUI-nya. Ini wajib disampaikan ya ke teman-teman di luar sana mungkin ya yang mereka belum paham, ini saham reksadana lain-lainnya itu bodong nggak nih? Atau segala macamnya,
kita jelasin, oh secara legal udah ada kok, bahkan udah ada payung undang-undangnya segala macam. Jadi kalau ditanya ini bodong atau MLM atau apa, bukan ya, ini instrumen yang memang sudah dipenuhi dengan peraturan segala macamnya, bahkan sudah ada fatwanya. Kalau misal kakak ditanya kayak kripto segala macam gimana dari sisi fatwa, yaitu belum ada. Tapi kalau pasar modal gimana? Sudah ada dari tahun 2011 ya. Jadi mungkin di sini buat teman-teman yang beragama Muslim yang mungkin masih maju mundur gitu ya untuk berinvestasi, nabung saham atau yang sejenisnya di pasar modal, tenang aja sudah ada fatwa dari DSN MUI. Plus satu lagi, lembaga yang akan membuat kita merasa aman dan nyaman berinvestasi di saham ya, namanya SIPF. Ini fungsinya kayak LPS. Kakak yakin hampir semua nggak tahu lembaga ini. Ya. Padahal ketika nanti teman-teman udah mulai nabung saham ya, dana teman-teman ini nanti dilindungi dan dijamin sama namanya SIPF ya. Kalau kayak kita nabung di bank kan dijamin sama LPS ya, lembaga penjamin simpanan. Kalau ini LPS di Kemadu, misal terjadi ya kejahatan pasar modal ya yang menyebabkan misal kita kehilangan dana atau gimana intinya karena fraud, kita tinggal lapor ke SIPF dan OJK. Disitulah tempat kita mengadu sebagai investor saham ya. Jadi biar teman-teman di sini biar tahu, oh ternyata ada ya lembaga ini. Nah, taunya kan paling ya orang Bursa Efek, OJK gitu, padahal ada Indonesia SIPF. Nah, membeli saham sama dengan membeli kepemilikan bisnis. Ini yang perlu kita satukan mindset ya. Bukan main saham ya, ini bukan berspekulasi, ini bukan judi. Kita itu membeli bisnis suatu perusahaan ya. Kita pengen bisa membeli bisnisnya Sido Muncul, ya kita beli sahamnya. Ya, kita pengen beli bisnisnya Telkom, ya kita belinya. Beli bisnisnya BCA, ya belilah sahamnya ya. Minimal kan 1 lot ya. Ada 700 lebih perusahaan yang bisa teman-teman perjualbelikan di Bursa Efek ya. Ya sekeliling kita lah. Kan sebenarnya saham itu sangat lekat ya dengan kesehatan masyarakat. Awareness-nya aja mereka tuh konsumen doang ya, pakai mobile banking lah, jasa mobilnya, makan KFC segala macam, itu mereka tuh bisa juga beli bisnisnya ya. Minimal beli 1 lot udah mereka bisa dikatakan sebagai stakeholder ya. Shareholder-nya lah mereka, investor sahamnya, walaupun hanya 1 lot. Lot itu satuannya di saham ya, mungkin buat teman-teman yang masih belum paham tentang saham, itu satuannya lot. 1 lot 100 lembar. Kalau dulu zaman kakak sebelum ada perubahan itu 1 lot masih 500 lembar. Jadi jujur zaman dulu tuh mau beli saham 1 lot itu ngos-ngosan ngumpulin modalnya ya. Zaman itu kakak punya mimpi tuh, wah andai bisa beli saham sekelas Unilever misal ya. Harga saat itu 10.000 dikali 1 lot 500, wow, butuh duit 5 juta, lumayan ya gitu. Tapi kalau sekarang 1 lot hanya 100. Inilah penetrasi sebenarnya yang diadakan, yang diterapin lah sama Bursa Efek dan stakeholder lainnya, biar masyarakat lebih menjangkau lagi ya untuk berinvestasi di saham. Karena dengan hanya 100 lembar alias 1 lot, dengan budget yang masih bisa terjangkau lah ya, mereka bisa. Teman-teman misal pengen beli BRI, ya masih 3.000-an, Telkom masih 3.000-an, ya udah dikali 100 berarti masih 300 ribuan, udah bisa beli saham. Ya, 300.000 hari gini ya, nabung sebulan 2 bulan kekumpul lah. Bahkan gak usah nabung pun pasti ada uang 300 di rekening pribadi kita itu ada. Ya, jadi sangat terjangkau. Mahasiswa sekalipun kakak rasa masih bisa menjangkau harga-harga saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Kecuali yang mungkin 1 lotnya udah jutaan ya, mungkin itu emang harus effort, harus nabung dulu sampai kekumpul bisa beli 1 lot. Tapi ya inilah sahamnya keseharian kita. Kita sering jajan produknya, tapi kita enggan jadi pemilik bisnisnya. Padahal mindset orang-orang sekarang itu ya jangan cuma jadi konsumennya ya, tapi juga jadi pemilik bisnis dari perusahaan tersebut, meskipun hanya 1 lot. Nggak apa-apa mau punya mimpi, pengen bisa beli atau jadi investor saham 10 emiten pun juga nggak masalah teman-teman ya. Nah ini analogi sederhananya pasar modal ya. Karena namanya pasar, ya sama aja kayak pasar-pasar pada umumnya. Yang beda hanya apa sih? Produknya yang diperjualbelikan ya. Jam perdagangannya juga beda ya. Kalau pasar pada umumnya mungkin
Kalau di Jogja, pasar tradisionalnya mungkin ada yang 24 jam ya buka ya. Mall juga mungkin jam 10 sampai jam 10 gitu. Pasar modal, pasar saham juga ada jam perdagangannya Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 3. Kalau pakai selama ini ya pandemi, kalau normal sampai jam 4. Jadi yang membedakan hanya di jenis produk yang diperdagangkan dan jam perdagangannya. Selebihnya sama aja kayak di pasar. Yang menyebabkan harga saham naik turun alias mekanisme harga perdagangannya sama yang menyebabkan harga cabai atau daging naik atau turun di pasaran. Karena apa? Hukum permintaan dan penawaran, supply and demand, itu juga yang membentuk harga saham di bursa. Jadi selebihnya semua sama secara mekanisme dan lain-lain ya. Yang membedakan hanya produk dan jam bukanya doang. Sama satuan belinya ya, kalau beli beras itu kilo, ya kita beli saham itu ya pakainya lot. Nah, tren investasi kekinian saham itu yang kayak gini ya. Mulai 3 tahun terakhir itu saham nggak cuma jadi instrumen investasi ya, tapi juga mulai jadi kado, mulai jadi mahar ya, reksadana juga. Itu mereka udah mulai berpikir out of the box. Bahkan yang memulai pertama kali saham itu jadi mahar itu orang ya, yang bawah itu orang Jogja, itu maharnya kalau nggak salah muncul ya. Malah dulu Jogja di pionir ya. Pertama kali membuat orang pikir, oh ternyata mahar ya. Hanya investasi dan memiliki bisnisnya. Siapa tahu ini masih muda, inspirasi ya. Jika mau merit ya, minta calon suaminya, wah mahar slot atau bahkan slot misal Astra Internasional itu ya misal nggak apa-apa, namanya juga mulai ini ya terinspirasi dari ya udah ini memang tren sahamnya sekarang udah beda dengan zaman kakak dulu yang masih dianggap eksklusif, masih ya mahasiswa emang mampu beli saham segala macam. Sekarang enggak, sekarang udah lebih memasyarakat. Nah, ini wujudnya saham, just FYI aja ya, biar teman-teman di sini ada gambaran. Kalau zaman dulu tuh saham masih ada dalam bentuk kertas kayak gini, warkat saham lah. Cuma karena ada scriptless, semua dikonversi ke data elektronik ya teman-teman. Jadi sekarang beli saham udah semudah kita beli di all shop ya. Tinggal buy sell dari aplikasi online trading system istilahnya ya. Nah, dari sinilah berawal ya namanya saham. Ini contohnya sahamnya Pakuan Jati, ya warkat sahamnya di Jawa Timur sana, yang Mall Tunjungan Plaza dan lain-lain. Nah, itulah punya si Pakuan Jati ya. Nah, ini contoh sekedar biar teman-teman ada bayangan. Jangan beranggapan saham itu haram judi karena nggak ada wujudnya. Ya, karena sebenarnya ada wujudnya, cuma karena kemajuan teknologi aja, kita kan nggak mau ketinggalan zaman ya pastinya. Jadi semua udah di online kan, udah di digitalize ya ibaratnya. Nah, kita ngobrolin dulu potensi risiko ya. Kenapa kita ngobrolin yang nggak enaknya dulu, Kak? Ya, karena namanya investasi itu jangan langsung minta enaknya. Cumanya doang dengan harapan bisa auto tadi dalam waktu singkat, itu jangan. Justru kita, apalagi kita akademisi, kita bisa belajar, kita punya ilmu, yang harus kita pelajarin dulu itu malah risiko. Kita mitigasi risikonya. Kita berpikir strateginya gimana untuk bisa meminimalisir risiko, sehingga yang namanya return atau cuan itu nanti akan ngikut di belakang. Anggap aja itu bonus dari kita yang mau mempelajari ya risiko itu sendiri. Makanya yang kakak selalu tampilin itu risiko dulu, biar orang-orang tahu. Jangan langsung dikasih enaknya dulu gambarannya ya. Nah, kalau risiko di saham, yang pertama jelas capital loss ya teman-teman. Teman-teman di sini kalau udah beli saham misal Telkom 3.000 terus tiba-tiba akhir tahun pengen jual dikarenakan BU misal ya butuh uang lagi 2015. Nah, otomatis teman-teman mengalami kerugian ya, capital loss. Nah, tapi sebelum sahamnya itu dijual ya hanya sekedar floating loss ya, bahasanya itu floating loss. Jadi kalau kayak yang dicontoh di screen ini dia masih floating loss. Dia belum jual ya. Jadi dia masih ruginya itu sebatas penurunan harga saham, bukan dalam bentuk duit ya. Kalau dia jual baru dia udah rugi sekian ya. Tapi selama dia belum jual, harga sahamnya aja yang sedang mengalami penurunan ya, belum rugi dalam bentuk cash atau uang ya. Kecuali kalau udah direalisasikan baru kita udah rugi duit ya, duitnya beneran hilang tuh segitu gara-gara capital loss yang kita dapat. Potensi risiko berikutnya bisa jadi saham-saham yang teman-teman
beli ya, punya risiko atau potensi itu harga sahamnya akan tidur. Maksudnya gimana Kak saham tidur? Stuck, harganya stuck. Namanya orang tidur kan anteng ya, harga sahamnya anteng, stuck di situ-situ aja. Ya, kayaknya nggak liquid untuk diperdagangkan. Ketika teman-teman pas mau jual itu nggak ada yang mau beli. Udah itu stuck, harga sahamnya udah tidur. Yang jadi pertanyaan kita adalah ya, apa yang menyebabkan harga saham tidur? Ya, pergerakan harga saham tadi Kakak udah mention karena permintaan penawaran. Nah, kita harus kritis. Apa yang menyebabkan permintaan naik dan penawaran naik terhadap harga saham suatu bisnis perusahaan? Kinerja, ya. Yang paling fundamentalnya itu ya kinerja. Kalau kinerja perusahaannya bagus, otomatis permintaan demand itu akan semakin meningkat ya, karena investor pasti akan tertarik. Tapi kebalikannya, kalau kinerja perusahaan itu bobrok ya, laba ruginya minus terus segala macam, ya investor mana yang minat ya? Kakak pribadi juga pasti nggak minat dengan perusahaan yang masa dia bertahun-tahun rugi terus, masih ada harapan kan nih di masa depan, bangkrut kan nih di masa depan ya. Pikiran investor pasti kayak gitu. Jadi buat kasus perusahaan-perusahaan yang dia punya kinerjanya jelek, biasanya itu ya harganya akan turun ya karena sepi peminat, mentok di harga paling bawah ya, 50 di pasar reguler. Kalau udah kayak gitu ya udah dananya nyangkut, wassalam. Makanya jangan pilih saham-saham yang berfundamental jelek ya, biar nggak ada potensi tidur kayak gini. Yang paling parah perusahaan itu bangkrut atau pailit ya. Nah, nasib duitnya gimana? Ya otomatis ikut bangkrut ya. Namanya juga kita beli bisnis, ya bisnisnya untung kita juga untung, bisnisnya rugi kita rugi, bisnisnya bangkrut ya kita juga bangkrut ya. Itu kalau kita sebagai investor saham. Jadi perlu dipahami benar, kita ini pemilik bisnis ya. Jadi semua yang melekat di perusahaan juga melekat di kita, termasuk ketika perusahaan itu pailit. Lagi-lagi perusahaan pailit atau bangkrut ya disebabkan oleh kinerja ya. Ya bisa kelihatan lah tanda-tanda perusahaan mau bangkrut itu ya dia ininya laba ruginya udah minus terus, penjualannya mungkin turun terus segala macam sampai dinyatakan pailit atau bangkrut. Dulu heboh-hebohnya itu tahun berapa ya? 2017 ya. Travel Cipaganti kan dulu banyak ya di Jogja, rame banget tuh dipakai ya. Kakak sendiri juga sering pakai Cipaganti dari Semarang, Jogja, Solo segala macam, Joglo Semar lah kita nyebutnya. Nah, tapi karena dia punya keuangan yang buruk ya, manajemen yang buruk ya, dia hanya bertahan 3 tahun IPO di bursa 2014 sampai 2017 itu dinyatakan pailit. Ada beberapa teman kakak yang dia masih punya sahamnya, ya udah, ya gimana duitnya udah bangkrut ya, nggak mungkin juga bakal balik. Nah ini yang jadi pertanyaan itu, gimana cara meminimalisir risiko-risiko itu tadi? Udah kakak mention ya, risiko itu datang karena kinerja si perusahaan. Berarti kita harus berpikir, oh kita harus beli perusahaan, strateginya nih, ya kita harus memilih bisnis yang benar-benar bisa sustainable. Bisnis yang mereka sudah menghasilkan laba sekian-sekian, konsisten, bertumbuh segala macam. Itulah yang harus kita pilih ya, perusahaan-perusahaan seperti itu. Kalau kita memang mau membeli bisnis perusahaan tersebut, bukan hanya sekedar berspekulasi ya, atau judi. Baru kita ngobrolin enak-enaknya ya, cuannya, untungnya. Asal ini contoh investor yang sudah mampu memitigasi risiko. Ya, dia sudah mampu memitigasi risiko yang tadi ya, potensi saham itu bisa tidur, potensi saham itu bisa bangkrut, dengan dia membeli saham-saham perusahaan yang memang berkinerja bagus. Dia terapin ke portofolionya dan benar ya, dalam jangka waktu yang panjang, ini bukan dalam jangka waktu 1-2 hari seminggu doang ya, ini si investor hold-nya udah lama. Ya benar menghasilkan keuntungan yang terbilang luar biasa ya. Dari sisi persentase itu besar-besar sekali ya untuk ukuran return dari sebuah saham perusahaan. Karena kalau kita pakai ini yang apa ya, yang normal lah, normalnya itu ya setahun bisa dapat 10% aja udah bagus ya return dari kita beli saham tersebut. Nah apalagi si investor ini bisa sampai 42% sekian persen karena dia memang udah bisa mitigasi risiko, dia terapin di portofolio investasinya ya, strateginya dia seperti itu, beli hold terus dia tunggu aja ya, seiring kinerjanya bagus ya dia yakin pasti harga sahamnya juga akan ikut naik ya. Kecuali ada perubahan fundamental atau kinerja yang signifikan, nah mungkin boleh kita jual dulu atau switching lah ke saham yang lain.
Ini contoh capital gain ya, tapi ini floating gain karena dia belum jual ya. Tapi kalau dia udah jual ya udah dalam bentuk capital gain, dia udah cuan misal 22 juta sekian, dapatlah iPhone Pro misal ya, dia mau belikan gadget misal gitu. Jadi ini contoh cuan yang dihasilkan dari dia yang sudah berhasil mitigasi risiko ya. Intinya itu kita paham risiko, yang namanya cuan kayak gini tuh bonus lah dari kita yang sudah mampu meminimalisirnya. Keuntungan berikutnya itu dividen ya. Ini udah pasti jadi passive income. Ini strategi investor dari zaman old sampai new sekarang itu kayaknya di passive income-nya saham, yaitu dividen ya. Kakak pribadi pun juga sedang berjuang ya di masa tua nanti. Tujuan kakak cuma satu, pengen bisa hidup dari passive income, yaitu dividen ini. Ini lagi webinar nih. Nah, itulah tujuan kita berinvestasi ya, untuk bisa mendapat dividen yang semakin banyak. Dividen secara nominal kecil. Ini hanya sekedar contoh, misal teman-teman di sini pengen makan Indomie gratis setiap minggu. Ya tinggal beli aja 6 lot sama CBP ya. Dengan harapan proyeksi dividennya setahun sekian. Jadi sama aja teman-teman itu makan Indomie gratis dari hasil dividen. Kebayang kalau gratisnya itu nggak cuma Indomie tiap minggu, tapi gratisnya itu kita beli beras, beli kebutuhan sehari-hari ya, itu dari dividen. Itulah tujuan besarnya investor saham, teman-teman. Kita nabung selot demi lot, itu tujuannya untuk bisa dividennya bisa semakin banyak. Yang nggak usah muluk-muluk kayak Pak Lo Keng Hong ya. Pak Lo Keng Hong itu Warren Buffett-nya Indonesia. Dia dapat dividen itu per tahun udah miliaran. Kita nggak usah muluk-muluk kayak gitu. Kakak pribadi juga realistis aja, wah pokoknya bisa dapat dividen tiap tahun, bisa menghidupi kebutuhan sehari-hari kakak udah happy banget ya, nggak perlu harus miliaran seperti Pak Lo Keng Hong ya, kakak sadar diri lah misal kayak gitu, nggak perlu kayak gitu, udah pokoknya cukup dari dividen itu udah sangat happy banget, dan itu big goals-nya banget gitu ya, tujuan hampir semua investor saham ya. Ini teman-teman ya, tinggal per lembar berapa dikali teman-teman punya lot berapa, jadi otomatis semakin banyak lot, dividen yang akan teman-teman dapetin akan semakin banyak juga ya. Yang terakhir teman-teman berhak ikut RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham ya. Kalau ini memang nggak mendatangkan keuntungan dalam bentuk uang ya, tapi lebih ke pengalaman, networking ya. Kakak sarankan ketika nanti teman-teman sudah terjun ya, mungkin yang baru mau terjun nih, udah jadi investor saham, sekali dalam seumur hidup teman-teman rasain jadi ikut RUPS. Itu apa ya, privilege banget lah buat kita ya, masyarakat yang udah berinvestasi dan bisa ikut RUPS itu privilege, karena orang-orang di luar sana yang mereka belum melek saham ya, mana bisa mereka datang RUPS, nggak bisa lah, diusir yang ada. Kecuali kalau kita punya satu lot, boleh ya kita datang ya, seru, kita ketemu teman baru. Mungkin yang masih kuliah, wah kita ketemu dari teman berbagai penjuru Indonesia, disatukan, dipertemukan dalam satu RUPS, misal BCA, Unilever, Astra, Indofood, dan lain-lainnya. Itu sesuatu yang menurut kakak dulu zaman mahasiswa itu, wow, this is cool, keren banget pokoknya ya. Kita investor saham walaupun hanya satu lot, tapi kita punya privilege yang sama dengan mereka-mereka yang punya ya 1000 lot, 100 lot sama ya. Nah, intinya mulai dari mana? Ya pasti teman-teman silahkan yang belum punya rekening saham ya tinggal buka ya. Sekarang udah enak ya, sambil online, rebahan, rekening reksadana, rekening saham itu semua bisa dilakukan dari rumah ya, nggak perlu datang ke kantor, asal udah punya IKTP, buku rekening tabungan, sama email, udah itu doang. NPWP nggak wajib ya kalau masih statusnya mahasiswa, kecuali nanti kalau udah kerja. Nah, ini beberapa slide terakhir. Ini sekedar buat teman-teman tahu ya, sudah ada saham syariah di Bursa Efek kita. Jadi ini alternatif buat teman-teman yang misal mau belinya saham yang syariah aja Kak, ada nggak? Ada, 400 lebih ya di emitennya ini udah syariah. Yang menentukan siapa? Ya pastinya para ulama ya, dari MUI sama OJK. Nah, jenis-jenis saham ini juga teman-teman harus tahu, ada yang namanya saham lapis pertama, lapis 2, lapis ketiga ya. Yang membedakan sebenarnya dari sisi kapitalisasi pasar dan kinerjanya. Cenderungnya yang lapis pertama di atas 50 triliun itu punya kinerja yang cenderung bagus ya. Sering kita nyebutnya blue chip, sering kita nyebutnya saham-saham kelas kakap ya. Yang kinerjanya moncer-moncer lah, pokoknya liquid segala macam. Lapis 2 ini yang cenderungnya masih bertumbuh, growth ya bisnisnya. 10 sampai 50 triliun kapitalisasinya. Yang paling kecil, lapis 3 atau third liner, kita biasanya nyebut ini saham mudah digoreng.
biasanya ya, bahasa kasarnya gitulah, saham gorengan segala macam. Tapi memang ada ya, pada dasarnya ada. Kan di pasar tradisional kan juga ada, cabai yang busuk ada, cabai yang bagus ada. Saham perusahaan pun juga ada, cuma sebutannya saham gorengan yang kinerjanya mungkin banyak yang busuk-busuk juga, kayak cabai busuk ya, misal kayak gitu. Ada, tetap ada yang kayak gitu. Dari 700 sekian perusahaan yang di bursa, ya nggak semuanya punya kinerja yang moncer. Ada juga yang jelek-jelek dan kapitalisasinya kecil. Biasanya semakin kecil kapitalisasi pasarnya, itu akan mudah harganya tuh dikontrol atau digerakkan lah oleh oknum tertentu ya, mereka yang kita biasa sebut entah big fund atau semacamnya ya sebutannya. Nah, ke depan teman-teman silahkan kembangin lagi ilmunya ya untuk belajar analisis fundamental yang memang pengen belajar untuk jangka waktu panjang atau yang pengen pada trading, kakak saranin kembangin ilmunya dengan belajar analisis teknikal, belajar grafik segala macam, itulah dunia teknikal. Yang pengen trading saham, jadi trader ya bahasa kerennya, silahkan kembangin ilmunya di analisis teknikalnya. Yang terakhir lebih ke tips ya, tadi beberapa sebenarnya udah kakak mention ya strateginya seperti apa, ini dirangkum aja. Yang pertama dari sisi money management, yang jelas teman-teman di sini ketika udah memutuskan mau berinvestasi saham, entah jangka pendek atau jangka menengah, panjang ya, yang mau trading segala macam, satu ya, aturan matinya itu nggak boleh pakai utang, dana panas lah intinya, harus pakai uang dingin ya. Terus gimana Kak, saya masih mahasiswa belum ada uang dingin. Nah biasanya kan masalah mahasiswa gitu, uang aja pas-pasan dari orang tua segala macam. Ya kita berpikir kritis dong, ya udah kita nabung dulu di rekening atau di ATM, terkumpul sekian, sekiranya udah cukup beli satu lot saham tertentu, ya udah silahkan belikan ya. Dulu kakak strateginya juga gitu, aduh kakak pengen beli saham zaman dulu Telkom, uang masih kurang, ya udah kakak nabung dulu di rekening sampai terkumpul sekiranya satu lot itu cukup, kakak belikan. Nah itulah strategi kita kalau misal belum punya dana dingin ya atau uang nganggur. Jangan over invest ya, sesuaikan aja dengan kemampuan. Misal dalam 1 bulan saya mampu menyisihkan uang untuk investasi itu 200.000 di rekening saham atau RDN kita nyebutnya. Ya nggak apa-apa segitu aja, nggak usah maksain harus 500, nggak usah maksain sampai harus 1 juta, itu nggak usah. Yang penting kita sadar diri, ya ini kondisi keuangan kita mampunya segini, nggak apa-apa. Yang penting di awal-awal itu, mumpung masih muda, teman-teman tuh belajar konsistensi aja dulu. Ya, belajar konsisten, belajar sabar, itu yang perlu dibangun waktu masih muda. Jadi good habit-nya tuh kebangun dulu. Nggak usah terlalu ngoyo banget ya, kalau orang Jawa bilang itu, nggak usah ngoyo banget untuk ngejar cuannya. Yang penting dapat pelajarannya dulu, pengalamannya dulu. Sama dulu kakak juga kayak gitu. Wah, 1-2 tahun pertama kakak banyak boncos, banyak buntung lah investasi saham. Tapi kakak nikmatin, akhirnya mental psikologi mulai kebentuk, akhirnya lebih money manajemennya juga udah mulai kebangun segala macam. Nikmati proses pembelajarannya itu ya di 1-2 tahun awal-awal teman-teman berinvestasi. Dan nggak usah greedy ya, nggak usah serakah. Kalau udah cuan, sewaktu-waktu mau merealisasikan keuntungannya silahkan jual ya, nggak apa-apa. Nanti kan toh kapan-kapan sewaktu-waktu bisa beli sahamnya lagi. Pakai keajeman dunia ke-8, compound interest. Nah ini kakak jadi terinspirasi dari Bang Raditya Dika. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar podcast Ngerti Saham bareng Bang Radit, dia tuh emang compound interest banget dari muda. Nah ini yang perlu kita terapin, teman-teman terapin selagi muda ya. Cuan yang didapat, dividen yang didapat itu putar lagi. Ya strategi dalam berinvestasi saham jangka panjang itu ya ini, the magic of compound interest. Putar lagi tambah jadi modal. Sebagian bolehlah kita ambil untuk self reward istilahnya ya, atau mungkin menyenangkan orang tua, circle kita segala macam. Tapi adalah persentase tertentu putar lagi jadi modal ya. Nah, yang terakhir 80-20. Ini bukan angka yang saklek ya, tinggal ya di adjustment sendiri-sendiri ya. Intinya tiap kita top up ke saham nih misal, oh saya habis top up bulan ini 500.000 misal. Nah, jangan langsung 500.000-nya dibelikan 100% saham. Selalu sisihkan, kita kayak bikin cadangan cash ya, ibaratnya kayak cadangan cash, entah 10%-nya, 20%-nya, ya untuk antisipasi hal-hal di luar kontrol kita. Ya, faktor X kita nyebutnya. Misal turun, kita bisa beli lagi karena kita masih punya cash. Nah, tips yang terakhir ya untuk sahamnya itu sendiri,
usahakan teman-teman selalu beli perusahaan yang liquid, ya, entah itu yang lapis 1, lapis 2 tadi ya, yang kapitalisasi pasarnya besar, atau mungkin indeks yang ada di indeks LQ45, atau yang versi syariah JII, Jakarta Islamic Index juga ada. Yang perusahaan kinerjanya positif. Iyalah, orang kita mau beli bisnis ya, jangan beli perusahaan yang kinerjanya malah negatif ya. Ya paling nggak minimal 5 tahun terakhir dia laba ruginya surplus ya. Rajin bagi dividen, karena kan kita pengen ngerasain passive income. Dan kemudian pilih sektor yang defensif ya. Ini wajib ya. Boleh dikombin dengan sektor yang sangat fluktuatif ya, misal energi, pertambangan, properti atau segala macamnya boleh, tapi wajib ada salah satu sektor yang defensif ini dalam portofolio teman-teman, misal consumer good atau banking ya, telekomunikasi atau teknologi ke depannya. Silahkan koleksi ya, minimal ada satu emiten lah di portofolio kita. Hindari beli saham karena FOMO ya, jangan sampai ikut-ikutan ya, ujung-ujungnya nyesel, dibikin nyangkut, ntar nyalahin si orangnya yang ngasih rekomendasi ya. Dikasih cuan, ntar kita muja-muja nggak jelas, kayak muja-muja Tuhan ya, jangan kayak gitu. Mending kita independen, kita boleh mendengarkan rekomendasi kanan kiri, tapi silakan double check ya. Kalau kata Bang Andi, kick Andy itu double check ya. Ya kita cross check lagi, analisa lagi. Sebisa mungkin hindari beli saham-saham yang berfluktuasi tinggi atau gorengan. Boleh mungkin sesekali pengen ngerasain roller coasternya ya, beli saham yang sehari katanya bisa sampai naik 15%, boleh silahkan. Yang penting tahu proporsi, jangan polos-polos banget ya, masa 100% duitnya dibeliin saham ke kayak gitu, itu sama aja teman-teman sedang ya berjudi, spekulasi, antara besok naik nggak ya, besok hanya sebatas itu. Sampai di sini udah belajar, udah punya ilmunya, tapi malah jatuhnya nanti lebih berspekulasi, bukan sedang beli bisnis si perusahaan tersebut. Oke, mungkin itu aja dari kakak karena waktunya sudah habis ya. Yang penting silahkan practice make perfect ya. Learning by doing itu penting. Jadikan 1-2 tahun awal ini sebagai proses pembelajaran ya. Masalah cuan nanti kalau udah punya ilmu dan mental yang settle itu bisa ngikut banget teman-teman. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Semuanya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Friska atas pemaparan materinya yang sangat insightful nih. Jadi menambah wawasan kita ya bahwa investasi saham tuh ternyata tidak semudah itu dan ada banyak hal yang perlu kita perhatikan sebelum investasi. Nah, sekarang sesinya merupakan sesi Q&A. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan yang telah terkumpul melalui Google Form dan juga pertanyaan melalui chat box. Pertanyaan akan saya pilih berdasarkan relevansi dan juga kesamaan. Jadi jika ada pertanyaan yang tidak relevan, serta sudah ditanyakan oleh penanya lain, mohon maaf, pertanyaannya saya lewati terlebih dahulu. Baik, pertanyaan pertama dari Google Form, dari Maitsa Safira Nuraini. Halo Maitsa, Maitsa ada di sini? Iya, halo Kak. Oke, saya tanyakan ya. Pertanyaannya, bagaimana sih mengetahui perusahaan yang sering membagikan dividen? Dan apakah semua perusahaan akan membagikan dividen? Langsung jawab aja kali ya. Jawab aja Kak Friska. Iya, nggak semua perusahaan itu mampu bagi dividen teman-teman. Dari 700 sekian ya emiten yang ada di Bursa Efek, yaitu nggak 700-nya juga yang mereka bagi-bagi dividen. Rata-rata perusahaan atau emiten yang mereka bagi-bagi dividen tiap tahun itu perusahaan yang mampu menghasilkan laba ruginya itu dalam posisi laba ya. Jadi kalau yang rata-rata ada perusahaan yang laba ruginya minus segala macam, mereka nggak akan bagi dividen ya. Gimana mau bagi dividen, orang labanya aja nggak ada. Jadi nggak semua perusahaan itu bagi-bagi dividen. Tapi ingat, ada perusahaan yang dalam 1 tahun bagi dividennya sekali. Ada beberapa kasus dia baginya 2 kali juga dalam setahun. Kita nyebutnya dividen interim gitu istilahnya. Jadi nggak semuanya ya. Kalau mau cek ya, cek aja IDX High Dividend 20, itu daftar 20 emiten yang bagi-bagi dividen dengan yield-nya terbesar di antara yang lainnya. Itu mungkin bisa jadi acuan juga ya, yang misal ngincer dividen besar. Baik, terima kasih Kak. Baik, berarti bisa langsung cek aja nih IDX High Dividend 20 untuk saham-saham terpilih. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Sabrina Sintania Ramadhani. Halo Sabrina, apakah Sabrina ada di sini?
Oke, mungkin Sabrina belum bisa menjawab. Langsung saja saya tanyakan, bagaimana strategi mengatur keuangan untuk berinvestasi? Mungkin persentasenya nih Kak, dari pendapatan per bulan, berapa persen yang seharusnya bisa disisihkan untuk investasi, seperti itu? Ya, kalau dulu kakak waktu masih zaman mahasiswa ya, karena sadar diri juga kantong masih pas-pasan, dulu kakak tuh palingnya 10% ada. 10% misal pas dapet ini ya, gaji dari orang tua alias bulanan gitu, ya 10% langsung kakak masukin ke rekening saham, jadi langsung transfer nih ke rekening saham ya. Ya 200-300 ribu masih lumayan lah di zaman itu gitu. Tapi pas udah fresh graduate, udah lulus gitu, naikin prosentasenya, karena kan kita udah berpenghasilan lebih sebelum dibanding mahasiswa ya, jadi dinaikin aja, misal nanti kalau udah kerja jadi 10, 15 atau 20%, syukur-syukur bisa lebih. Tapi kalau masih mahasiswa, masih muda, kakak rasa 10%-an masih cukup lah, nggak apa-apa, ideal. Oke, saran dari Kak Friska mulai dulu dari nominal yang kecil dulu ya, semampunya, tidak perlu ngoyo, dan seiring waktu bisa ditambah. Iya benar, ya kita kan matok sekecil mungkin, tapi kalau sewaktu-waktu pas besar ya nggak apa-apa kan, jadi malah bersyukur gitu. Oke, ini ada yang raise hand nih dari Steina Wadah. Mungkin bisa ditanyakan langsung. Saya persilakan untuk on mic. Baiklah, terima kasih. Saya izin bertanya, terima kasih atas kesempatannya Kak. Saya izin bertanya kepada Kak Priska tentang investasi. Jika kita ingin berinvestasi Kak, kita berinvestasi ke perusahaan yang misalnya sudah lama operasinya, perusahaan yang terkenal gitu seperti Unilever, mungkin apakah kita tidak mempunyai risiko mengalami kerugian Kak? Terus adanya mindset mungkin di beberapa kalangan bahwa investasinya adalah hal yang sulit dan mindset takut rugi itu Kak. Bagaimanakah caranya untuk menghilangkan mindset yang seperti ini dan mulai untuk berinvestasi Kak? Terus berinvestasi bagaimana, apakah investasi saham tinggi resikonya? Lalu bagaimana solusinya Kak agar minimalisir kerugian tersebut? Terima kasih. Iya, ini pertanyaan bagus ya. Kalau terkait takut dengan resiko, takut ya entah hilang duitnya segala macam, itu wajar ya. Kakak pun dulu juga waktu awal-awal mulai juga pasti ada rasa takut kayak gitu. Tapi at the end of the day, ternyata teman-teman yang namanya rasa takut itu bisa kita tutupin dengan ilmu ya. Bisa banget. Ya mau tidak mau memang kita dipaksa untuk belajar. Ya, belajar untuk apa? Belajar untuk tadi mitigasi risikonya sampai bisa menemukan strategi untuk minimalisir risikonya. Itu akan menutupi semua ketakutan-ketakutan kita terhadap risiko-risiko yang mungkin akan terjadi di masa depan ya. Percaya kalau misal teman-teman di sini udah maksimal banget belajarnya, sampai udah paham banget Halo. Itu mohon maaf ini sinyalnya putus-putus Kak. Putus-putus nggak? Masih Kak? Masih. Oke, sepertinya koneksi di kakak lagi nggak stabil nih. Sekarang masih juga? Masih Kak, mungkin bisa off cam terlebih dahulu biar lebih. Oh iya, oke. Masih putus nggak? Udah off cam nih. Oke, lebih lancar. Oh, lebih bagus ya. Udah deh, kakak izin off cam dulu. Jadi itu tadi ya, intinya untuk menutupi ketakutan kita terhadap suatu risiko itu dengan ilmu. Dan ilmu ya mau tidak mau harus kita pelajarin teman-teman ya. Belajar mengantisipasinya gimana ya, tadi kakak udah sampaikan ya, khususnya di sini karena strategi saham, tadi udah paham mitigasi risikonya dengan teman-teman membeli bisnis perusahaan yang memang teman-teman paham. Ya itu bisnisnya apa, paham juga keuangannya seperti apa, paham juga kinerjanya seperti apa, sehingga nanti risiko-risiko yang mengandung atau yang terkandung di dalamnya itu bisa teman-teman minimalisir, karena nggak mungkin bisa dihindarin kan, paling nggak ya bisa kita minimalisir. Kalau toh sewaktu-waktu kita mengalami risiko tersebut, bagaimana sikap kita? Ya sikap kita sebagai seorang pembelajar aja. Oh, namanya investasi ya, ada kalanya kita cuan, ada kalanya pas kita lagi rugi, ya udah
Selama kita bisa membatasi kerugian tersebut, nggak masalah teman-teman. Di awal itu, makanya di awal kakak bilang cobain dulu dengan nominal kecil dulu ya. 1 lot, 2 lot dulu aja, nggak apa-apa, nggak harus langsung 10 lot atau berapa tuh nggak usah ya. Intinya dengan nominal kecil dan jumlah lot yang kecil, teman-teman di situ tujuannya itu untuk pembelajaran dulu ya, ngerasain atmosfernya ya, atau ngerasain oh ini belinya, oh ini dapat cuan, oh ini lagi rugi tuh kayak gini, ngatur mental dulu lah. Psikologinya itu dibikin settle dulu ya. Jadi nanti ya, insya Allah risiko itu bisa diminimalisir. Jangan takut-takut terus ya, karena biasanya ketakutan kalau nggak dibarengi dengan ilmu, udah endingnya nggak bakal take action. Ya udah di situ-situ aja, stuck jadinya, nggak mulai-mulai. Itu aja ya dari kakak. Oke, terima kasih Kak Friska. Mulai dengan nominal kecil, pahami risiko dan take action. Oke, selanjutnya ada pertanyaan nih dari Salma Saadah. Mungkin ada di sini. Halo Salma. Oke, sepertinya Salma tidak ada di room, tapi tidak apa-apa saya tanyakan. Di sini Salma menanyakan apa bedanya investing dan trading. Apakah kita bisa berinvestasi tanpa melihat chartnya? Seperti itu, Kak. Apa tadi Bram pertanyaannya? Pertanyaannya investasi dan trading, dan apakah bisa kita berinvestasi tanpa melihat grafiknya, seperti itu, Kak? Oh, jawabannya tentu bisa banget. Gini teman-teman, antara long term invest dengan short term invest itu punya strategi yang beda. Karena ilmu yang mendasari aja tadi kan beda. Kalau teman-teman memang mau berinvestasi jangka panjang, katakanlah di atas 1 tahun, teman-teman silahkan kembangin ilmu fundamentalnya, ya, cara baca laporan keuangannya, manajemennya segala macam. Tapi ketika teman-teman pengen belajar trading alias investasi dalam jangka waktu yang lebih relatif pendek atau sampai menengah, itu pelajarin grafik ya, charting, analisis teknikal. Dan ketika mau berinvestasi jangka panjang ya nggak perlu banget ya untuk mempelajari grafiknya. Tapi ketika teman-teman mau belajar trading ya emang harus belajar grafiknya. Jadi ini dua tujuan yang berbeda dengan analisa yang berbeda pula ya teman-teman. Keduanya sebenarnya bisa-bisa dikombinasikan ya antara fundamental dan teknikal. Tapi akan lebih cocok biasanya yang trading itu pakai fundamental juga. Tapi buat yang fundamental kayaknya nggak begitu butuh-butuh banget ya untuk teknikalnya. Karena kita fokusnya kompasnya itu di laporan atau kinerja keuangan si perusahaan tersebut. Oke, jadi untuk investasi menggunakan pendekatan fundamental tidak terlalu perlu nih untuk menggunakan grafik. Sementara untuk trading perlu untuk menggunakan grafik. Oke, selanjutnya saya persilakan Mulan Amanda nih untuk menanya langsung kepada Kak Friska. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, maaf saya off cam karena saya sambil kerja. Baik, saya mau bertanya, dan ini juga dari kisah nyata ya teman saya. Jadi itu teman saya ini mempunyai gaji yang tidak tetap dari perusahaannya, itu memang kadang 3 bulan. Namun dia tuh tetap kekeh untuk mau invest, mau beli saham kayak slot terutama, itu kan juga lumayan ya. Sedangkan beliau itu masih punya tagihan, masih punya cicilan lah intinya, terus sama kebutuhan lain yang kadang tuh nggak tertutupi. Jadi sekarang saya tuh bingung sebagai temannya, saya itu perlunya mengingatkan dia lebih baik sebelum melunasi tagihan itu baru mulai investasi atau gimana? Ya, itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Mbak Wulan untuk pertanyaannya, ini bagus ya. Kalau di dunia kerja memang nggak terlepas ya, ada mungkin hutangnya kita perlu koreksi dulu, hutangnya ini apakah dia untuk konsumtif atau tidak. Kalau sekiranya hutangnya itu yang konsumtif, misal kayak untuk beli gadget ya, atau mungkin yang sifatnya memang ya untuk konsumtif lah, kayaknya itu harus mending ditutup dulu, baru dia mulai menyiapkan dana segar ya, dana dingin untuk berinvestasi ya. Takutnya malah psikologi dia malah jadi agak berat ya, karena masih ada hutang yang harus ditutup, tapi
harus mulai stop invest kayaknya kurang bijak. Jadi mending sih kalau dari saranku pribadi ya, akan lebih legowo gitu kalau orang Jawa bilang, akan lebih nyaman utang lunas dulu yang sifatnya memang konsumtif. Tapi beda kalau utangnya itu KPR rumah ya, misal 15 tahun ya, nggak usah nunggu sampai 15 tahun juga ya. Itu beda kalau itu bukan utang untuk konsumtif. Yang Kakak sampaikan di sini yang utang konsumtif silahkan tutup dulu. Nanti kalau udah tutup enak, kita bisa fokus nyiapin dana dingin untuk mulai investasi. Jadi saranin ke temennya mungkin alangkah baiknya lunasin aja dulu. Nanti kalau emang udah lunas, udah mulai fokus lagi nyicilin dana nganggur ya, uang dinginnya untuk mulai nyicil investasi. Itu aja sih bijaknya ya. Jangan sampai malah jadi beban buat dia ya gitu. Karena investasi ini kan bukan sesuatu yang harusnya membebani kita. Justru ini yang akan membuat kita relax, nyaman ya, karena kita punya source of income lainnya dari hasil investasi. Baik, terima kasih Kak Priska. Untuk Mbak Wulan, apakah sudah menjawab? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih, Kak. Oke, berikutnya ada yang resen lagi nih, Anita Galda. Pada Mbak Anita, dipersilakan untuk on mic. Oke Kak, saya mau tanya nih Kak, kan tadi pastinya awal-awalnya juga saya bingung nih, kenapa sih masih banyak nih orang yang tahu kalau investasi itu menjamin, tapi kita tuh nggak mulai. Nah, terus kan penting banget nih investasi. Gimana sih Kak kalau misalnya udah pada sadar nih, tiba-tiba banyak banget yang ikut investasi tuh, jadi makin banyak yang beli saham ini, saham itu, ke depannya Indonesia makin bagus nggak sih Kak kalau misalnya banyak banget yang investasi kayak gitu Kak? Oke, terima kasih Kak. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan kritis dan bagus banget ya. Tadi di awal kalau teman-teman ingat, Kakak udah nyampein bahwa pasar modal di setiap negara, either itu negara berkembang atau negara maju, posisi dia itu sebagai salah satu leading indikator ekonominya suatu negara, ya, pasar modal. Jadi kebayang kalau di dalam negaranya itu semakin banyak perusahaan yang IPO atau go public ya, ini kalau kita ngobrolin nantinya multiplier effect. Ya, semakin banyak yang go public, semakin banyak investor, semakin banyak dana yang diserap ya oleh para perusahaan yang sudah IPO ini, semua akan bangun ya dari berbagai sektor ya, multiplier effect-nya itu dapat, dan itu otomatis akan memajukan negara tersebut ya. Banyak perusahaan yang IPO, mereka butuh dana segar untuk nambah bikin pabrik, nambah karyawan segala macam. Itu kita ngobrol multiplier effect dari pasar ini. Jadi kebayang ya, semakin banyak perusahaan, semakin banyak dana para investor alias investor, itu akan membangun negara semakin jadi lebih maju lagi. Pasar modalnya maju, negaranya pun ikut maju. Cermin dalam apa? ISG teman-teman ya, indeks harga saham gabungannya. Semakin nanti akan naik ya ISG kita, itu udah jadi cerminan, wow, negara Indonesia pasar modalnya itu otomatis nanti inline kondisi ekonomi negara kita juga. Jadi kalau pasar modal itu ya kita membela negara juga, negara mengembangkan dari berbagai lini sektor, entah dari sisi sektor finance-nya, infrastrukturnya, segala macam, terbantu semua dengan semakin banyaknya dana para investor yang masuk, dengan semakin banyaknya tenaga SDM yang diserap oleh perusahaan yang IPO ya, lapangan kerja lah segala macam, semua akan terjadi multiplier effect sampai ke lini-lini yang paling kecil juga ya. Inilah pasar modal teman-teman. Jadi itu ya Mbak, semoga ada gambaran ya, kita kan membeli bisnis, dengan bisnis ini itu mereka membiayai banyak SDM, semakin mereka ekspansi, SDM akan semakin bertambah dan seterusnya sampai ke mikro-mikronya atau yang kecil-kecil. Baik, terima kasih Kak Friska. Untuk Mbak Anita, bagaimana? Sudah menjawab? Oke Kak, makasih ya Kak atas jawabannya. Ya, sama-sama Mbak Anita. Baik, saya lanjutkan dari pertanyaan chatbox. Ada pertanyaan dari Aren Rose Jua Abdul. Pertanyaannya, di antara growth investing, value investing, dan income investing, manakah yang lebih cocok bagi pemula? Ya, yang paling cocok buat pemula sebenarnya nabung saham alias investasi berkala ya. Ya, sebut aja itu bisa jadi income investing juga, growth investing juga. Intinya dollar cost averaging, strategi yang menurut Kakak untuk pemula. Jadi kita
belajar konsisten melalui nabung saham ya, dan nabung saham tuh memang kalau kita pelajarin idealnya tuh bulanan ya, tiap bulan kita konsisten dollar cost averaging DCA-nya mau berapa lot, 1 lot, 2 lot, terserah. Yang penting kita punya strategi seperti itu. Itu akan lebih membuat teman-teman pemula di sini lebih enjoy, lebih relax ya berinvestasi, jadi nggak bikin panikan atau segala macam, karena kita pokoknya beli sahamnya itu rutin di harga berapapun. Itu yang namanya dollar cost averaging. Itu pun yang sampai kakak terapin, jadi nggak cuma untuk pemula ya, banyak teman kakak, rekan-rekan di luar sana, mereka tetap menerapkan DCA itu untuk strategi saham investasi jangka panjang mereka, karena memang strategi itu udah terbukti ya, dengan DCA atau dollar cost averaging itu akan membuat kita menjadi konsisten dan berinvestasi jadi lebih nyaman aja dan relax. Itu tujuan utama kita. Kita bukan berinvestasi ketika teman-teman nih nanti berinvestasi beli saham malah jadi bikin susah tidur, susah makan, dikit-dikit kepikiran. Nah itu kayaknya perlu dievaluasi strateginya. Adakah yang salah atau sahamnya yang dibeli itu nggak benar atau gimana, itu perlu dievaluasi. Tapi ketika udah sampai fase dimana seperti kakak, maksudnya investasi itu ya sesuatu yang nggak memakan waktu, sesuatu yang seharusnya membuat kita malah justru lebih nyaman dari sisi finansial, itulah baru yang namanya investasi ya. Bukan malah bikin kakak masak kepikiran, ngurus anak kepikiran. Nah, kayaknya itu nggak lagi berinvestasi ya, mungkin sedang berspekulasi atau sejenisnya. Jadi menurut kakak yang paling cocok nggak cuma untuk pemula ya, untuk hampir semua kalangan investor sampai di masa tuanya itu kayaknya dollar cost averaging teman-teman ya. Terserah mau fokusnya mungkin lebih ke income sahamnya ya melalui dividennya ya, atau mencari saham-saham yang growth, gitu juga boleh, nggak apa-apa. Baik, terima kasih atas jawabannya Kak Friska. Jadi dari Kak Friska pribadi lebih suka nih dollar cost averaging, beli cicil ya, secara rutin. Ya, itu lebih enak, kayak kita nabung duit lah. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Huda nih. Wah, ini pertanyaan mungkin sudah dialami oleh investor nih. Jika portonya merah, apa yang harus dilakukan? Ini pertanyaan sejuta umat ya teman-teman ya. Porto, kalau di ngerti saham tuh banyak yang curhat. Porto saya merah min, gimana ini? Bla 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 segala macam, kebakaran, bla bla segala macam. Aduh, kadang dengerin itu tuh sampai telinga udah sumpek banget gitu. Gini teman-teman ya, ketika teman-teman nanti dihadapkan pada kondisi tersebut ya, situasi di mana pas buka portofolio atau pas ngecek sahamnya itu lagi turun alias lagi merah, menurut kakak nggak usah panik ya. Teman-teman boleh panik ketika ternyata teman-teman di sini nggak pakai uang dingin alias uang panas, minjem duit temen, minjem pinjol, nah itu boleh panik. Kebakaran banget nih, gimana nih, udah harus balikin duit ke teman, bla bla segala macam, itu boleh panik. Tapi selama teman-teman di sini pakai uang dingin, ya udah emang itu duit nganggur dan belum dibutuhkan dalam waktu dekat gitu misal, ya udah slow aja gitu, sans bro gitu kalau bahasa sekarang ya, santai aja gitu. Toh beli saham itu balikin lagi ke tujuannya. Mau menikmati hasilnya itu dalam jangka waktu kapan? Setahun ke depan. Nah kalau masih setahun ke depan, ngapain kita harus paniknya sekarang? Kan duitnya nanti masih tahun depan dibutuhinnya. Jadi balikin lagi, tanya ke diri kita, saya awal tujuan beli saham ini tuh apa sih, buat setahun ke depan atau buat minggu depan? Nah, kalau tujuannya untuk trading minggu depan atau bulan depan gitu ya teman-teman harus punya strategi trading plan yang bagus. Di saat harus cut loss ya cut loss. Jangan malah dibiarin makin turun terus endingnya nyangkut, nangis-nangis ya. Cuma bisa keluar-keluar di sosial media, porto kebakaran. Itu satu teman-teman. Yang kedua, teman-teman kalau menghadapi situasi yang serupa ya, portonya merah, balikin lagi tanya diri juga, saya paham gak sih saya beli saham apa gitu ya. Ketika teman-teman udah paham saham atau bisnis yang dibeli itu apa, ya nggak usah panik juga. Ya, separah-parahnya orang panik beli saham adalah sebodoh-bodohnya malahan ya, karena dia nggak paham apa yang dia beli. Oh, dia beli saham ABCD karena si A katanya dia bla 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 segala macam, intinya hanya ikut-ikutan. Parah banget, bodoh banget, dia tuh nggak paham. Oh ternyata ini tuh saham laba ruginya minus terus 5 tahun terakhir. Ya ampun, ngapain gue beli gitu ya misal. Itu separah-parahnya investor, dia nggak paham apa yang dia beli. Jadi harusnya kalau 2 poin ini tadi no issue ya, alias bukan jadi isu untuk teman-teman,
pas harga sahamnya lagi turun, santai aja ya. Misal kalau kayak lagi sekarang, ya lagi pandemi gimana dong, recovery ekonomi aja belum, ya wajar. Ada saham-saham yang masih pada turun segala macam. Kakak sekarang aja juga masih ada floating loss sampai 40%. Tapi apa muka kakak langsung panik? Santai, karena kakak sadar, oh ini kondisinya baru mulai bangkit dari resesi. Tahun depan recovery ekonomi, harga saham juga pasti akan semua kembali naik, karena seiring dengan kinerja nanti setelah pandemi, konsumsi masyarakat naik segala macam bla bla bla. Kita investor tuh harus kritis berpikirnya jangka panjang seperti itu teman-teman. Jadi nggak perlu panik ketika 2 poin isu tadi nggak teman-teman lakukan ya. Artinya ya udah beli pakai uang dingin dan paham dengan saham apa yang teman-teman beli ya. Santai aja, justru kalau pas lagi turun teman-teman ada rezeki lebih kayak yang tadi money manajemennya teman-teman punya cadangan cash, average down aja, beli lagi kalau memang itu saham kinerja bagus. Sayang kan pas lagi turun kita nggak beli lagi, kalau ada rezeki ya why not, beli lagi aja. Itu kalau dari kakak ya, semoga membantu memberikan gambaran. Baik, terima kasih Kak Friska. Jadi kalau beli saham tuh pakai uang dingin, pahami tujuannya dan pahami perusahaannya. Nggak panik ini. Iya, ya panikan itu karena dia nggak tahu aja apa yang dia beli, mungkin ya bisa jadi seperti itu. Iya, betul sekali. Oke, ini pertanyaan terakhir ya, setelah itu akan kami lanjutkan ke sesi berikutnya. Pertanyaan terakhir dari Sulpiana Dwi Wahyuni. Pertanyaannya, bagaimana cara kakak mengecek fundamental perusahaan? Apa rasio-rasio apa saja yang mungkin bisa dilihat dan akun-akun apa saja di laporan keuangan yang biasanya Kak Friska lihat dalam membeli suatu perusahaan? Ya, kalau secara garis besarnya, sederhananya aja untuk teman-teman pemula ya, namanya laporan keuangan, pasti yang kita lihat poin pertama laba rugi ya. Kalau teman-teman di sini mungkin pernah belajar accounting ya, akuntansi, pasti kan kita ngelihat laporan keuangan banyak banget ya. Yang pertama lihat laba ruginya dong pasti. Sebisa mungkin kita pilih yang posisinya menduduki laba ya, bukan yang sedang rugi. Tadi kakak udah sampaikan, minimal 5 tahun terakhir lah, dia mampu menghasilkan laba konsisten. Gak harus tumbuh secara signifikan, tapi ada pertumbuhan ya. Yang penting labanya itu tumbuh dari waktu ke waktu ya. Kemudian poin kedua, masukin indikator dividen yield ya. Dividen ini juga salah satu acuan penting juga, karena perusahaan yang bagus yang menghasilkan laba itu biasanya kecenderungannya dia akan bagi-bagi laba, walaupun mungkin yieldnya hanya 1%, tapi itu udah bagus ya. Dia udah mau loyal ya ke para investornya. Ketika manajemennya aja nggak pelit, alias manajemennya itu loyal ke para investor, itu biasanya investor juga, kita kan seneng juga ya, kita juga dibahagiakan juga dengan si perusahaan itu bagi-bagi dividen. Makanya nggak ada salahnya indikator dividen itu dimasukkan. Kemudian juga mungkin dari posisi penjualan ya, atau sales yang biasa kita sebut ya. Selain tadi profitabilitas, ya kita masukin sales juga. Salesnya dia karena dia perusahaan, dia punya produk yang diperjualbelikan, bisnis atau jasa, ya salesnya otomatis juga harus meningkat. Sama kayak laba ruginya, pasti meningkat, ada pertumbuhan. Berikutnya yang sering kakak pakai liabilitas ya. Nah, utang itu sesuatu yang negatif kesannya. Jadi kalau kita menemui perusahaan, utangnya dari tahun ke tahun numpuk, itu kan justru tanda tanya. Ini perusahaan kenapa utangnya numpuk-numpuk terus ya, gitu. Tapi kok pendapatannya nggak inline dengan dia punya utang yang numpuk terus. Nah, yang kayak gitu kayaknya kurang oke. Kita pilih perusahaan yang sekiranya dia punya persentase utang dari waktu ke waktu itu minimal banget stuck. Ya, nggak bertambah, tapi syukur-syukur semakin ke sini grafiknya turun. Nah, ini kebalikannya dengan tadi laba rugi, yang grafiknya diharapkan naik, kalau ini liabilitas ya, kalau makin tahun malah turun ya. Perusahaan yang punya utang lebih sedikit, itu kakak rasa akan punya posisi cash yang bisa lebih aman lah dibandingkan perusahaan yang dia proporsinya dari tahun malah udah mengung ya, naik-naik terus. Terakhir, ini nggak ada sih di laporan keuangan, tapi selalu diajarkan sama Pak Lo Keng Hong ataupun Warren Buffett, itu manajemen teman-teman. Susah-susah gampang sih untuk kita analisis manajemen, tapi bisa lah. Saya ingat kata-katanya Pak Lo Keng Hong itu selalu menyampaikan yang bagus itu biasa ya kinerjanya dihasilkan oleh orang-orang ataupun man behind-nya itu bagus-bagus pula, secara kapabilitas, secara profilnya itu bagus ya.
akan menghasilkan kinerja yang bagus. Makanya point management perlu juga kita masukkan ke dalam indikator. Caranya simple, dulu Pak Lokeho ngajarin, coba aja Fris, lu ketik nama direksinya atau nama manajemennya di Google. Kalau dia nggak pernah ada kasus, profilnya bagus segala macam, dia a good man, ya. Berarti dia sosok yang bagus, harusnya bisa membawa si perusahaan ini semakin maju ke depannya. Tapi ketika kita menjumpai emiten, ya, adalah beberapa emiten yang dia bobrok, ternyata pas kita cek man behind-nya, jajaran direksi manajemennya, ya elah kena kasus semua. Entah itu korupsi lah, dana segala macem lah. Nah, makanya itu penting juga ternyata ya, kita mengulik sedikit ya tentang manajemen si perusahaan tersebut. Yaitu sebagai pelengkap lah untuk lebih meyakinkan kita, oh oke, ini orang nggak pernah isu, nggak pernah kena kasus-kasus yang aneh-aneh segala macam, harusnya dia bisa membawa si bisnis perusahaan ini menjadi semakin baik atau maju. Itu biasanya poin-poin yang kakak ini ya checklist ketika membaca suatu kinerja perusahaan. Baik, terima kasih. Jadi untuk teman-teman bisa nih ngecek dari laba ruginya, salesnya, juga hutangnya bagaimana. Dan yang terakhir tidak kalah penting adalah bagaimana manajemen yang mengatur perusahaan tersebut. Apakah dikelola oleh orang-orang baik, berprestasi, atau dengan orang-orang yang malah bobrok yang bikin perusahaan bisa bikin hancur gitu kan. Oke, terima kasih untuk Kak Friska telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Bisa saya sedikit simpulkan dari sesi pemaparan materi dan Q&A bahwa peluang pasar modal di Indonesia masih sangat cerah ke depannya dan diprediksi Indonesia akan menempati peringkat 5 besar perekonomian global pada tahun 2050. Terus investasi juga merupakan salah satu kendaraan yang dapat digunakan oleh teman-teman untuk mencapai tujuan finansial di masa depan. Lalu investasi di pasar modalnya juga merupakan investasi yang ramah di kantong nih. Teman-teman bisa memulai investasi dengan biaya puluhan ribu hingga ratusan ribu saja. Terus juga macam-macamnya ada saham, sukuk, obligasi, maupun reksadana. Dan tentunya pasar modal di Indonesia telah diatur oleh Undang-Undang Pasar Modal, Peraturan OJK, Peraturan Bursa Efek Indonesia, dan dikategorikan sebagai instrumen syariah karena telah mendapatkan fatwa DSN MUI dan juga dilindungi oleh SIPF. Jadi dari sisi peraturan, investasi di pasar modal ini aman banget ya teman-teman. Dan investasi membeli saham itu sama dengan membeli kepemilikan perusahaan. Jadi ternyata teman-teman bisa nih beli perusahaan besar tapi tidak perlu dengan uang yang besar. Cukup uang puluhan ribu aja atau bahkan ratusan ribu saja. Dan investasi saham tidak terlepas dari risiko-risiko yang membawanya. Risikonya bisa berupa capital loss, lalu sahamnya menjadi tidak liquid atau saham tidur, dan yang lebih parah perusahaannya bisa bangkrut. Nah, terlepas dari risiko-risiko tadi, investasi saham juga mampu memberikan keuntungan bagi teman-teman seperti capital gain, lalu dividen, dan juga teman-teman bisa ikut nih rapat umum pemegang saham. Kan jadi keren banget kan, kelihatan, saya punya perusahaan ini nih, saya ikut rapat umum pemegang sahamnya. Terus gimana sih cara memulainya? Nah, teman-teman bisa nih buka akun rekening saham di sekuritas kesayangan teman-teman, bisa melalui online ataupun offline. Dan biaya depositnya juga banyak kok yang menawarkan biaya deposit hanya Rp100.000. Begitu pula dengan investasi reksadana, juga banyak yang menawarkan modal yang kecil. Lalu, saham-saham di bursa di Indonesia ini dapat dikategorikan menjadi 3 bagian berdasarkan kapitalisasi pasarnya, yakni ada saham first liner, second liner, dan juga third liner. Diharapkan teman-teman pemula ini untuk memperhatikan saham-saham first liner terlebih dahulu ataupun second liner dan menjauhi saham-saham third liner atau saham-saham gorengan. Dan teman-teman juga bisa menggunakan 2 analisa nih untuk menentukan saham pilihan teman-teman, yakni analisa fundamental berdasarkan laporan keuangan dan kinerja ataupun analisa teknikal berdasarkan indikator-indikator teknikal berdasarkan grafik maupun lain-lain. Dan yang terakhir adalah tips money management dari Kak Friska nih. Yang pertama, jangan berhutang, gunakan uang dingin. Lalu jangan overinvest, jangan serakah atau greedy, dan gunakan compounding interest. Kalau dari Kak Friska sendiri, money management portofolionya 80% untuk investasi dan 20% disiapkan untuk melakukan averaging down. Dan tips terakhir untuk memilih saham agar teman-teman bisa survive di pasar modal adalah pilih perusahaan yang liquid, memiliki kinerja positif selama 5 tahun terakhir, dan perusahaannya rajin membagikan dividen dengan yield minimal 3% kalau bisa. Lalu pilih sektor defensif atau growth, dan hindari memilih saham karena FOMO, fear of missing out, atau takut ketinggalan kereta nih.
takut ketinggalan teman-teman yang udah cuan 100%, pamer porto di internet itu jangan ya teman-teman. Dan yang terakhir, jangan membeli saham gorengan kalau teman-teman dirasa belum ahli. Dan ya terakhir, terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang telah antusias bertanya kepada Kak Friska pada sesi Q&A. Untuk Kak Friska juga telah saya ucapkan terima kasih banyak telah memberikan materi dan juga menjawab pertanyaan teman-teman. Untuk sesi selanjutnya akan dipandu kembali oleh MC kita yang kece ini. Kepada MC, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik ini. Terima kasih sebelumnya kami sampaikan kepada Kak Ibram yang telah memoderatori jalannya webinar pada pagi hari ini. Dan terima kasih juga kami sampaikan kepada Kak Friska yang telah memberikan materi yang sangat insightful sekali nih di pagi hari, di siang hari ini. Oke, selanjutnya kita akan main games nih teman-teman. Kita akan main games quizzes. Seperti yang sudah Laura bilang tadi, akan ada hadiah buat 3 orang pemenang. Untuk link kuisnya sudah dikirimkan oleh panitia melalui chat box. Oke nih, teman-teman, ayo segera gabung. Kita tunggu sekitar 5 menit nih buat teman-teman gabung. Untuk kodenya 625222. Teman-teman diharapkan gabung dengan menggunakan nama sesuai dengan display Zoom-nya ya. Jangan yang aneh-aneh nih. Oke, teman-teman yang belum gabung, boleh banget untuk gabung. Sembari menunggu nih, aku akan pilih 1 atau 2 orang untuk aku tanya-tanya nih. Aduh, ini yang terpilih akan dapat door prize tidak nih, Kak? Dapat dong, hadiahnya kulkas nih teman-teman. Waduh. Bukan kulkas 2 pintu ya, Kak, tapi kulkas tanpa pintu ya. Bener banget. Nanti kalau kulkas aku mau ikut kuis ini nih. Aduh, pintunya gaib ya berarti, Kak, hanya terlihat untuk orang-orang yang terpilih aja nih. Oke, mungkin silakan Kak Novita bisa pilih 1 orang nih untuk tanya-tanya. Oke, bener sekali. Aku akan pilih nih yang dari tadi kayaknya semangat banget. Mungkin ada Diani Putri Prijatmoko. Apakah ada di depan layar? Saya, Kak. Halo Diani, selamat siang. Ya, Kak. Oke, gimana nih tadi materi yang disampaikan oleh Kak Friska tadi? Sangat insightful sekali ya. Apa aja sih pengetahuan baru yang kamu dapetin? Boleh minta testimoninya? Ya, bisa disimpulkan kalau investasi itu nggak bisa bikin cepat kaya gitu, Kak. Oke, benar banget nih Diani. Terima kasih kepada Diani yang sudah memberikan testimoninya. Mungkin kepada Laura boleh nih milih 1 orang lagi buat kita tanya-tanya. Oke, sepertinya ini giliran saya, Kak, mau pilih juga. Karena tadi udah kebanyakan ciwi-ciwi nih. Sepertinya saya mau pilih... Halo Raditya Putra, apakah di depan layar? Halo? Halo, Kak. Oke, mantap. Seperti yang tadi nih, kita mau minta testimoni nih dari materi yang sudah dipaparkan oleh Kak Friska tadi. Atau mungkin kamu bisa juga nih sharing materi apa saja sih yang sudah kamu dapatkan? Kalau saya sendiri sih bisa dapetin tips dari Kak Friska sih, Kak. Jadi bisa lebih mudah untuk memulai investasi tersebut. Dan ini saya juga barusan mulai juga sih. Jadi bisa lebih kenal dengan investasi tersebut, Kak. Oke, mantap. Terima kasih banyak. Nah, teman-teman, yuk yang belum join, bisa langsung join di Quizizz ya dengan enter kode 625222. Oke, saya ulangi lagi. Enter kode 625222. Oke, sudah ada beberapa nih yang masuk. Fadil, Vivi, Risma, Deyanti. Oke, baru ada 81. Kepada teman-teman yang belum join, boleh banget nih untuk segera join. Karena kita dari panitia akan ada hadiah spesial nih buat kalian. Betul sekali. Baru ada 89 ini ya Kak yang masuk ya. Terus naik ini. Betul. Pesertanya saja sudah 200-an ini Kak. Luar biasa sekali ya teman-teman semuanya. Ayo teman-teman yang belum join. Tenang aja, pertanyaannya gampang-gampang kok. Betul. Kalau masih dirasa susah, cap-cip aja ya nggak sih, Kak? Barangkali betul. Betul banget.
Siapa tahu kalian rezeki anak soleh, jadi betul. Barangkali dapat hadiah. Oke, sudah ada 101. Terus naik nih, Lau. Betul. Yunita Nurul, Amalia, oke, Zaidan masuk. Oke. Bertambah 106. Ada Adi nih masuk. Ada Salia. Oke, teman-teman di sini mungkin ada kendala tidak ya untuk masuk ke Quizizz? Tidak ada, Kak. Aman, alhamdulillah. Baik, semangat teman-teman. Oke. Ada 108 nih. 108. Ayo kita tambah 110 lagi. nih. Biar sampai 200-an nih kalau bisa ya, Kak. Bener banget, Laura. Oke, sudah ada Anin, Mutmainah Sandi, Tasya. Udah naik nih 111. Wow. Betul sekali. Nah, ngomong-ngomong nih, Kak, jangan-jangan nih panitianya ada yang ikut nih, Kak. Kan curang nih kalau misal panitianya dapat hadiahnya. Tentunya enggak dong, Laura, karena panitia di sini harus ngalah dulu nih, karena kita akan berikan hadiah spesial nih buat teman-teman yang udah join dan semangat sekali hari ini. Oke. Panitianya ngalah dulu ya, teman-teman, jangan khawatir. banget. Kalian pasti dapat hadiahnya. Jadi langsung aja untuk mengisi dan ya, betul. Udah ada 115 nih, Laura. 115. Benar. Oke, Adevia Chandra, Devi Rahmatika. Ada Ucup, ada Salvia. Ada Faiza nih udah terus naik nih. Ayo kepada teman-teman yang belum join, bisa banget buat join. Siapa tahu kamu bisa dapetin nih hadiah spesial dari panitia. Betul sekali. Jangan lupa untuk enter join code 625222. Saya ulangi lagi, enter kode 625222. Udah ada sekitar 123 nih, Laura. Udah mulai naik terus nih. Betul. Mungkin kita tunggu ya, Kak, sekitar 2 menit lagi ya. Oke, biar agak banyakan juga. Oke, Andi Wijayanto masuk, Adel masuk, Deva masuk. Oke, ayo tambah lagi nih, biar banyak nih yang main. Udah 127 nih, ayo tambahin terus sampai 150 kali ya. Oke, sebentar lagi ya, Kak, 1 menit lagi kita akan mulai nih. Baik, apakah ada yang mau bergabung lagi nih? Oke, Arifah, Monica, oke. Ada Ade, ada Tri, oke, kalau begitu kita mulai aja kali ya, Laura. Udah 133 peserta nih. Mungkin kita hitung aja 1, 2, 3. Oke, selamat mengerjakan teman-teman. Semangat teman-teman semuanya. 4, 3, 2, 1. Go! Jangan tergesa-gesa ya teman-teman. Pelan-pelan tapi pasti aja nih ngerjainnya. Oke, sudah ada di urutan pertama nih, Sulpiana Dwi Wahyuni dibalap oleh Adi. Oke. Adi masih di posisi 1 nih. Betul. Dibalap lagi oleh Amalia nih. Ada Fahri nih di posisi 1. Ayo teman-teman semangat. Adi nih. Oh, Amalia Vega membalap Adi. Baik. Masih Adi nih. Oh, dibalap lagi Amalia. Sepertinya persaingannya semakin sempit ya nih Kak Novita. Mereka saling berbalapan nih. Merebutkan juara 1, 2, 3. Betul. Keren banget nih teman-teman semuanya. Ini masih di posisi 1 ada Amalia. Betul. Amalia Vega tetap bertahan nih. Seperti tadi kebalap oleh Adi nih. Oke. Semangat teman-teman. Yang dari bawah jangan
Jangan mau kalah dong. Siapa tahu langsung kan juara 1 nih. Benar. Merem aja mungkin bisa ya, Kak? Cip-cip aja. Aduh. Oke, ada Eka Handayani nih. Oke, disalip lagi sama Ucup ini di posisi 1. Terus lagi naik ada Betul. Kali. Ucup Disalip lagi nih. sama Ucup. Oke. Lydia mulai membalap. Kemudian ada Fahri Zain. Masih terus ini naik-naik nih teman-teman. Betul sekali. Masih bertahan ini Ucup di urutan pertama. Strik 7 kali. Oke. Masih ada Fahri Zain, ada Lydia Lim. Soalnya mudah-mudah kan teman-teman semuanya. Pasti bisa dong. Ucup masih di posisi 1 nih teman-teman. Benar. Sepertinya Ucup ini mendengarkan dengan seksama nih tadi ya pemaparan dari Kak Friska ya. Bener banget, sangat konsentrasi nih di siang hari ini. Betul. Siang-siang tapi dia fokus banget nih, akhirnya dia bisa mengerjakan. Oke, adakah yang mau membalap Ucup ini? Eka Handayani sempat strik 3 kali. Apakah Hans ini akan membalap Ucup? Oke, Ucup masih bertahan ya teman-teman. Oke, sepertinya Hans akan membalap ini Hans. Benar banget Laura. Ucup masih di posisi 1 nih. Betul. Oke, sudah ada 88 selesai, 92 selesai dari 153 ya. Oke. Masih Ucup nih di posisi pertama. Keren banget nih si Ucup. Oh ya teman-teman, pakai display name sesuai dengan nama asli ya. Jangan dikarang-karang sendiri, misal kayak Lisa Blackpink atau Rose Blackpink. Nanti takutnya itu kita ya Kak, ketukar sama kita. Ya bener banget. Harus kirim hadiah ke Korea dong berarti Laura. Aduh, iya nih. Oke, masih dalam peringkat pertama si Ucup ini belum terkalahkan ini masternya ini sepertinya Kak. Benar banget Laura. Dan ini ada peringkat kedua ada Hans, peringkat ketiga ada ternyata disusul terus nih peringkat 3. Oke, peringkatnya mulai update ya bergantian, saling balap membalap ini. Nggak apa-apa teman-teman, pelan-pelan aja nggak apa-apa, yang penting tepat gitu. Di peringkat 1 ada Rafka Anissa nih. Oke. Langsung menyalip nih. Ini Lord kita setelah Ucup sudah terkalahkan. Ucup di juara 2 nih. Oke, sepertinya kurang dikit lagi nih Kak. 126 sudah selesai dari 170. Oke. Farhan sudah memasuki peringkat 3 besar. Masih terus menyalip ini Laura. Betul sekali. Wah, Farhan jadi juara 1 nih menggantikan Rafika. Nih. Oke. Ucup sudah terkalahkan ya teman-teman semua. Sudah berganti nih juara 1, 2, 3-nya. Juara 3 ada John. Juara 1 masih di Farhan ini. Apa Ucup mau menyalip Farhan lagi nih? Ayo Ucup, kamu harus bertahan nih untuk menyalip Farhan. Langsung menjadi juara 1 nih Ucup. Betul. Ini Ucup cap-cip-cup bukan ya? Siapa tahu nih Laura. Udah pusing nih. Ya, betul banget. Oke teman-teman, sepertinya kita sebentar lagi akan kita tutup nih gamesnya. Jadi yang belum selesai, ayo diselesaikan. Langsung balap nih di juara 1, 2, 3-nya ini. Biar teman-teman dapat hadiah juga. Benar banget. Hadiah spesial dari panitia nih. Betul. Kita tunggu sepertinya sampai pukul 11.50 ya teman-teman. Langsung tinggal kita 1 menit lagi nih teman-teman. Oke, betul sekali. Siapakah pemenangnya nih? Apakah Laura atau Novita?
Kita dapat kita tidak kulkas lagi bermain, loh. teman-teman. Kulkas tanpa pintu ya, oke. Oh, ada di Oke, pintu wah. nih. Ada pendatang baru nih, Arditya Jati. Oke, peringkat kedua masih Pebi, 3 Farhan. Ayo dong teman-teman yang di bawah-bawah langsung aja. Langsung di sprint nih. Barangkali bener kan, langsung bisa naik nih ke peringkat atas. Bener banget, Laura. Tinggal 1 menit lagi nih, teman-teman. Oke, 1 menit lagi teman-teman. Jangan tergesa-gesa, nggak apa-apa. Pelan-pelan tapi pasti ya, dan benar juga. Jangan pelan-pelan tapi salah gitu. Susah nanti. Oke. Udah pusing jadi cap-cip aja nih, Kak Laura. Benar. Wah, 10 strik ini. Arditya keren banget. Sama Pebi juga nih, 10 strik. Wow. Oke. Aditya masih di posisi 1 nih. Posisi 2 ada Febri, posisi 3 ada Farhan nih. Oke, sepertinya kita selesaikan saja ya, karena sudah 11.50. Baik, terima kasih banyak teman-teman yang sudah bermain games Quizif. Tapi siapakah ya pemenangnya? Jeng jeng jeng. Oke. Siapakah? Juara pertama ada Arditya, juara kedua ada Pebi, dan juara ketiga ada Mu apa ini? Mulia Boy. Selamat kepada para pemenang. Jangan lupa untuk klaim hadiahnya dengan menghubungi panitia melalui chatbox ya. Nanti kalau teman-teman nggak klaim, nanti aku sama Laura nih yang klaim. Bener banget. Nanti kita rebut semua nih teman-teman. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi pada sesi games tadi, di mana nih udah mulai rileks kan setelah mendengarkan materi yang disampaikan tadi. Yang belum menang jangan khawatir, karena kami dari panitia masih ada nih sesi challenge IG story dan juga pertanyaan-pertanyaan terbaik. Jadi berdoa aja, semoga kalian bisa mendapatkan hadiah dari panitia. Selanjutnya, saya selaku MC dan mewakili segenap panitia ingin menyerahkan nih sertifikat dan kenang-kenangan untuk Kak Friska dan Kak Bram. Untuk yang pertama terlebih dahulu, kepada Kak Friska, kami ingin menyerahkan sertifikat dan kenang-kenangannya. Mungkin kepada Kak Friska, mohon kesediaannya. Kepada teman-teman panitia, boleh membantu. Berikut merupakan sertifikat yang diberikan kepada panitia kepada Kak Friska Dwi Khairina. Terima kasih telah bersedia menjadi pemateri pada webinar ASIT ya pada pagi hari ini. Mungkin dari Kak Friska ada 1-2 patah kata yang ingin disampaikan? Yang jelas terima kasih untuk semua panitia yang sudah menyelenggarakan webinar keren hari ini ya, meski hari Minggu, tapi semangat antusiasme pesertanya luar biasa sih, ini keren ya, dan semoga bisa bermanfaat apa yang tadi udah kita diskusikan ya melalui Q&A, terus dari pemaparan materi kakak, semoga bisa menjadi bekal awal teman-teman di sini buat mulai terjun langsung, praktik langsung menjadi seorang investor saham. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih juga kepada Kak Friska. Tidak lupa juga nih, kami dari panitia akan memberikan sertifikat kepada Kak Bram selaku moderator yang telah memandu jalannya webinar ASIT ya pada pagi hari ini. Kepada Kak Bram, mohon kesediaannya. Mungkin dari teman-teman panitia juga boleh membantu. Berikut merupakan sertifikat yang diberikan panitia kepada Kak Raditya Kusyairi. Terima kasih telah menjadi moderator pada webinar acara ASIT ya pagi hari ini. Mungkin dari Kak Bram ada 1-2 patah kata yang ingin disampaikan? Baik, terima kasih banyak untuk teman-teman panitia webinar ASITIA. Terima kasih untuk Gamapi dan terima kasih untuk Kapstra atas kesediaannya mengundang ASM sebagai moderator. Dan terima kasih juga untuk Kak Friska atas materinya yang sangat luar biasa tadi. Terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih kembali Kak Bram. Oke nih teman-teman,
sebelum acara berakhir nih, nggak lengkap rasanya kalau kita nggak foto bersama terlebih dahulu nih. Kepada teman-teman dimohon untuk on cam, tunjukkan nih wajah-wajah ganteng dan cantiknya nih. Kita tunggu sekitar 1 menit nih. Teman-teman boleh dandan terlebih dahulu biar terlihat cantik atau ganteng nih. Betul Boleh sekali. boleh kepada teman-teman bisa segera on cam. Yang belum on cam, ayo di on cam. Betul, dan jangan lupa ya, gunakan virtual background juga nih yang sudah disediakan sama panitia. Oke, mungkin sudah terlihat ya Kak, ini slide 1 sudah ada beberapa yang on cam, slide 2 masih setengah. Kita tunggu nih, karena total ada 9 slide ternyata banyak sekali. Yuk teman-teman, dari slide 1 sampai 9, ayo kita on cam semua. Benar banget nih Laura. Akan tapi sebagai informasi, jangan lupa kepada para peserta untuk mengisi link evaluasi yang telah dibagikan oleh panitia melalui chat box sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat pada webinar Asitya. Oke, Betul teman-teman. sekali. Yuk segera on cam teman-teman, foto kalian juga nanti akan dipublish loh di Instagram kami. Jadi yuk ikutan dong biar terlihat juga nih di Instagram. Oke, sudah ada beberapa. Masih kita tunggu lagi. Benar nih Laura, kita tunggu buat teman-teman yang belum on cam. Tunjukkan nih wajah-wajah ganteng dan cantik-cantiknya nih. Betul sekali. Oh iya teman-teman, nanti pose fotonya bentuk cuan ya, seperti sarange. Sarange. Oke. Nah, benar betul. banget Laura. Nanti akan diaba-aba juga nih sama panitia dulu. Oke, sebentar lagi. Yuk, yang belum on cam, boleh banget buat on cam. Betul. Ya, teman-teman ini sudah pada on cam-nya. Oke. Mungkin Slide. bisa kita mulai dulu ya, Kak? Ya, slide 1 dulu ya. Oke, jangan lupa cuan. 1, 2, 3. Oke. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Untuk slide 3, 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3. Slide 5, 1, 2, 3. 6, 1, 2, 3. 7, 1. Oke, sudah selesai teman-teman. Oke, mantap. Terima kasih banyak teman-teman. Nah, untuk informasi sekali lagi nih, pemenang door prize 4 penanya terbaik akan diseleksi dulu. Jadi jangan leave grup WhatsApp-nya ya. Begitu juga dengan pemenang game share story materi yang kalian dapat selama webinar di Instagram, serta 3 pemenang games quizzes tadi. Akan kami umumkan segera setelah webinar berakhir. Stay tune terus dan pantau terus informasi dari kami. Nah, benar banget nih teman-teman. Kita udah sampai di penghujung acara nih. Sayang sekali kita harus berpisah. Akan tapi kami dari panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para peserta, Kak Bram sebagai moderator, dan tentunya kepada Kak Priska sebagai pemateri kita. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Priska tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman dan menambah pengetahuan baru bagi teman-teman. Oke, terima kasih. Saya Novita dan Laura sebagai MC. Sekaligus mewakili panitia undur diri dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama acara webinar Asitya berlangsung. Stay safe and stay healthy. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye teman-teman. Dadah teman-teman. Terima kasih Sampai banyak jumpa. semuanya. Terima kasih. Sehat selalu ya teman-teman. Semangat. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih. Terima kasih semua.
kasih.